Orang menyebalkan ini berteriak paling keras. Melihat Zhu Fang yang sedang berjuang melawan hukuman surgawi, Wei Hong menunjukkan sedikit kedinginan. Di tengah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, Wei Hong sebenarnya berjalan santai di taman, tampak sangat tenang. Ledakan. Sambil memegang pedang berbentuk bulan sabit, Wei Hong memadatkan pedang tajam yang tak berujung di tubuhnya, dan menebasnya dengan pedang, seperti bulan purnama, dengan pedang tajam di sekelilingnya, dan melesat ke arah Zhu Fang. Zhu Fang jelas telah menyadarinya sejak lama, dan gunting besar itu didorong ke depan dengan lembut, memancarkan jejak energi yin, dan pada saat yang sama, memotong dengan ganas, mencoba untuk memblokir serangan Wei Hong secara langsung. Benturan keras itu memaksa Zhu Fang mundur beberapa langkah, tetapi Wei Hong terus maju. Meskipun salah satu serangannya berhasil dihalau, ekspresinya tetap tidak berubah. Di tangan kirinya, ia mencengkeram Zhu Fang dengan seekor naga hijau di tangannya. Naga hijau itu memiliki 5 cakar, dan mengeluarkan raungan dan auman naga yang keras, mencoba menghancurkan Zhu Fang hidup-hidup. Hancurkan untukku. Merasakan tekanan yang dibawa oleh Wei Hong, Zhu Fang berteriak keras dan dengan panik mendesak energi bela dirinya. Gunting hitam itu berubah menjadi senjata roh besar dengan teriakan Zhu Fang, membuka mulutnya yang berdarah, dan bertabrakan dengan naga azure. Jepret, jepret, benturan keras, suara gunting patah, dan suara naga biru patah bergabung menjadi satu suara, lalu menghilang bersama suara guntur. Wajah Zhu Fang sedikit pucat, lalu dia melihat ke arah yang lain dan berteriak, "Ayo kita basmi anak ini bersama-sama, dan hukuman dari surga akan dipatahkan." Hukuman dari surga akan segera datang, dan semua orang tidak punya cara untuk melarikan diri. Jadi, hanya ada satu cara, yaitu membasmi Wei Hong. Jika Zhu Fang masih tidak mengerti bahwa dia bukan tandingan Wei Hong, maka dia pasti telah ditendang di kepala oleh seekor keledai. Titik titik titik, titik titik titik. Dengan teriakan keras Zhu Fang, dia berhasil menarik perhatian yang lain, dan dia siap mencari kesempatan untuk menyelinap pergi diam-diam. Melihat Zhu Fang yang hendak melarikan diri, mulut Wei Hong memancarkan pandangan mengejek, dan 2 petir dilemparkan langsung ke arahnya. Ledakan. Ledakan itu lebih keras daripada guntur dan kilat, membuat Zhu Fang lengah dan menyebabkannya terluka parah. Wei Hong tidak siap melepaskannya. Sosok itu bergerak lagi dan mengejarnya. Wah, jangan sombong begitu. Melihat Wei Hong begitu sombongnya, seberkas cahaya pedang yang tajam dan menyilaukan melesat tepat ke arah wajah Wei Hong. Namun Wei Hong sama sekali tidak memperdulikannya, dia langsung menangkisnya dengan tangan kirinya dan menghancurkan cahaya pedang tersebut. Saat menoleh, dia melihat seorang pendekar dari Sekte Tianyi. Melihat Wei Hong dengan mudah mematahkan serangannya, pria di depannya sama sekali tidak panik. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk membebaskan kakak senior Duan. Kalau tidak, Sekte Tianyi tidak akan membiarkanmu pergi. Hehe, kalau aku melepaskan Duan Tianchen, apakah kamu akan membiarkanku pergi?" Wei Hong tertawa marah, menatap pendekar pedang di depannya yang tampak tenang. Sosoknya bergerak seketika dan muncul di depannya dalam sekejap mata. Saat dia lengah, Wei Hong menjatuhkannya dengan satu pukulan. Pada saat terhempas, Wei Hong mencengkeram pergelangan kakinya dengan tangan kirinya dan berkata sambil tersenyum ganas, "Bukan Sekte Tianyi yang tidak akan membiarkanku pergi, tapi akulah yang tidak akan membiarkan mereka pergi." Desir. Dengan teriakan keras dari Wei Hong, dia mengangkat dan mengayunkan pedangnya di tangan kanannya, membelah pendekar pedang itu menjadi 2 dengan satu tebasan. Pada saat yang sama, dia tidak menyia-nyiakan pedangnya dan langsung menyimpannya. Pada saat ini, serangan yang lain semuanya diarahkan ke Wei Hong. Banyak prajurit di depannya ingin membasmi Wei Hong, jadi Wei Hong tidak menunjukkan belas kasihan dan mengayunkan pedangnya. Di antara hukuman surgawi, Wei Hong menerima hukuman yang sedikit lebih ringan. Melihat semua orang saat ini, Wei Hong benar-benar menekan mereka dengan momentumnya. Ribuan pasukan. Melihat para prajurit yang tak terhitung jumlahnya di bawah, Wei Hong berteriak keras, dan pemandangan berubah menjadi pemandangan yang sama seperti terakhir kali dia menghadapi hukuman surgawi. Saat dia menebas dengan pedangnya, kekosongan, disertai dengan guntur yang tak terhitung jumlahnya, langsung terbelah oleh pedang, dan yang jatuh adalah para prajurit medan perang yang dibentuk oleh energi pedang yang terkondensasi. Seperti ribuan pasukan, memegang pedang perak dan menunggangi kuda listrik emas, mereka bergegas menuju prajurit yang diserang. Serangan yang mengerikan itu membuat semua prajurit sedikit mengubah wajah mereka, terutama prajurit yang diselimuti oleh cahaya pedang. Sial! Apakah Wei Hong ingin membasmi semua prajurit ini? Untungnya, mereka mendengarkan kata-kata seber dan mundur lebih awal,
Jika tidak, Xiang Heitian akan diselimuti oleh hukuman surgawi. Merasakan serangan mengerikan pada saat ini, wajahnya berubah drastis dan dia berteriak keras. Apa masalahnya bola hitam kecil? Membasmi satu orang sama saja dengan membasmi 1000 orang sama saja dengan memotong kepala, dan hanya dengan membasmi 10.000 orang seseorang bisa menjadi dewa. Di jalan menuju kultivasi, ada anak tangga yang terbuat dari tumpukan tulang. Orang yang berhati lembut ditakdirkan untuk tidak menjadi abadi. Pada saat ini, Seber mengatakan sesuatu kepada Xiang Heitian dengan sedikit jijik, dan kemudian, seolah-olah dia teringat sesuatu, dia berkata sambil mendesah ringan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, Xiang Heitian tidak membantah untuk pertama kalinya, tetapi berpikir dengan saksama. Karena cara kultivasinya berbeda, jalannya pun tentu saja berbeda. Namun, jika Wei Hong benar-benar membasmi semua prajurit ini, saya khawatir seluruh benua Wuqi harus melawan. Banyak prajurit yang diselimuti hukuman surgawi adalah para jenius dari benua Wuqi, terutama dari banyak sekte di wilayah utara. Jika Wei Hong membasmi mereka semua, maka, mungkin tidak ada seorang pun di sekte ini yang dapat menampung Wei Hong. Wei Hong tidak banyak berpikir saat ini. Jika seseorang membasmi seseorang, dia akan dibasmi. Bahkan jika seluruh dunia adalah musuhnya, lalu kenapa memikirkan hal ini? Wei Hong menatap prajurit di depannya yang ingin berkomplot melawannya, dan serangannya menjadi semakin kejam. Pedang di tangan Zhou Tong telah dihancurkan berkeping-keping oleh Wei Hong. Melihat aura Wei Hong yang mengerikan dan tubuh yang tidak normal, Zhou Tong menyesalinya secara diam-diam. Pada saat ini, dia berkata dengan keras, adik kecil, ini hanya kesalahpahaman. Bagaimana kalau kita lupakan saja hari ini? Aku berjanji tidak akan pernah merepotkanmu lagi di masa mendatang. Zhou Tong terpaksa mengakui kekalahan dan menyerah di bawah tekanan. Tidak ada jalan lain. Hukuman yang ia tolak 2 kali lebih kuat dari hukuman Wei Hong. Kekuatan yang begitu mengerikan membuat Zhou Tong tidak mungkin melawan Wei Hong. Saat hukuman surgawi berakhir, aku akan membasmimu. Saat Zhou Tong berbicara, ada sedikit niat membasmi di hatinya, dan dia bertekad untuk membasmi Wei Hong sepenuhnya. Baiklah, kita berhenti di sini. Wei Hong tersenyum tipis dan menyingkirkan pisaunya. Zhou Tong juga menghela napas lega saat ini. Tepat saat dia hendak menerobos hukuman surgawi dan bergegas keluar, dia tiba-tiba merasakan sakit di pinggangnya, dan seolah-olah dia menoleh untuk melihat dirinya melayang di udara. Jangan bersekongkol melawanku lagi di kehidupanmu selanjutnya. Wei Hong sudah merasakan niat membasmi Zhou Tong, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi setelah memotong Zhou Tong menjadi 2 dengan 1 pukulan? Wei Hong mengalihkan pandangannya ke orang lain. Hanya ada 2 prajurit yang tersisa dari sekte Tianyi, jadi Wei Hong tentu saja tidak berniat membiarkan mereka pergi. Dia berjalan santai dan tidak menyerang. Sebaliknya, dia mengeluarkan hukuman dewa dan meledakkan kedua pria itu hingga berkeping-keping. Semua orang dari sekte 7 bintang tewas di dalam. Wei Hong tidak melihat satu pun orang dari sekte besar lainnya, jadi dia khawatir mereka juga dalam bahaya. Puluhan orang menyerang Wei Hong, tetapi mereka semua tewas hanya dalam beberapa saat. Akan tetapi, Wei Hong tidak berniat melepaskan begitu saja para prajurit yang masih tersisa yang menunjukkan niat membasmi kepadanya. Tepat saat Wei Hong bersiap untuk menyerang lagi, tiba-tiba, kulit kepalanya mati rasa dan dia merasakan bahaya yang kuat. Dia menundukkan kepalanya tiba-tiba, dan pada saat yang sama, sehelai rambut Wei Hong jatuh. Kau memang bisa disebut jenius. Kau membuat kemajuan pesat. Jiang Yufeng menatap Wei Hong dan berkata dengan tenang dengan ekspresi tenang di wajahnya. Tampaknya hukuman surgawi yang kuat tidak berpengaruh padanya sama sekali. Sudahlah, berhenti di sini. Kau sudah membasmi cukup banyak orang. Beberapa dari mereka adalah orang pilihan. Kau pasti tahu bahwa benua Wuqi kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan benua lain. Selain itu, sekarang setelah para ibel menyerbu, kita semua harus melawan musuh asing bersama-sama. Pada saat ini, Zhan Tianlei melangkah ke hukuman surgawi, menatap Wei Hong dengan ekspresi agak muram dan berteriak. Meskipun Wei Hong tidak bisa merasakan tingkat kultivasi kedua pria itu, mereka berdua seharusnya telah mencapai tingkat Martial King. Meskipun ia memburu para prajurit Martial King di Istana Raja Ibel, setelah keluar, menghadapi mereka yang memiliki tingkat kultivasi Martial King, Wei Hong tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Bagus, Wei Hong berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, tanpa mengatakan apapun lagi, dia langsung bergegas ke pegunungan yang jauh dengan hukuman surgawi. Cyber, Xiang Heitian dan yang lainnya mengikutinya dari dekat. Namun, yang lainnya menunjukkan sedikit rasa berdebar-debar.
Aku tidak tahu apakah penampilan anak ini merupakan hal yang baik atau buruk. Jiang Yufeng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum kecut. Jangan bicara tentang baik atau buruk untuk saat ini. Di tempat itu, apakah menurutmu orang baik bisa bertahan? Jika dia bisa bertahan dan masuk akademi, tidak akan terlambat untuk membicarakannya. Zhan Tianlei mencibir. Setelah selesai berbicara, dia melihat mayat-mayat itu dan tersenyum. Anak ini pembasmi, lumayan. Zhan Tianlei pergi sambil berbicara, dan Jiang Yufeng menggelengkan kepalanya sedikit, masih mengenakan pakaian putihnya seputih salju, dan pergi dengan anggun. Masalah ini harus dilaporkan ke sekte. Kalau kita tidak membasmi anak ini, bagaimana kita bisa membalas dendam pada saudara-saudara kita? Ya, dia harus dibasmi. Orang-orang yang tersisa tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada Wei Hong. Sebaliknya, masing-masing dari mereka memiliki niat membasmi yang kuat di mata mereka. Mereka berpikir dengan dingin dan pergi dengan cepat satu persatu. Desir, setelah Hualong melepaskan ikatan Mu Ziling, dia berkata dengan tenang, adik perempuan, sekarang kamu dapat melihat bahwa dia cukup beruntung untuk bertahan hidup. Ayo cepat pergi. Aku khawatir sekte ini tidak dalam kondisi yang baik. Saat mereka berbicara, Hualong dan Mu Ziling pergi bersama. Yu Mo dan yang lainnya yang telah memasuki harta karun Xuanwu tidak pernah muncul. Hualong harus melaporkan masalah ini kepada ketua sekte. Tepat setelah semua orang pergi, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari lantai bawah tanah. Begitu banyak orang yang selamat. Tidak, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Kita harus membasmi mereka dengan sekuat tenaga. Bayangan hitam itu bergumam. Bersambung. Panggilan. Wei Hong menghela napas panjang dan berjongkok di tanah. Tidak ada sehelai daging utuh pun yang tersisa di tubuhnya saat ia disambar petir. Dan dalam radius ratusan meter di sekitar Wei Hong, tidak ada satupun tempat yang bagus sama sekali. Semuanya terbakar dan berubah menjadi rerun dewa. Kakak, aku sangat mengagumimu. Kau sangat kuat. Jika orang-orang tua di keluargaku tahu tentang hukuman surgawimu, mereka pasti akan berbondong-bondong menjadikanmu murid mereka. Pada saat ini, sebuah suara dengan sedikit kekaguman terdengar. Wei Hong tahu tanpa melihat bahwa suara itu datang ke arah Hei Tian dan teman-temannya. Wuf, nak, kamu telah memasuki harta karun Xuanwu dan tingkat kultivasimu telah meningkat pesat, apalagi yang membuatmu tidak puas? Saibo menatap Wei Hong, jejak penghinaan melintas di wajahnya, dan dia berteriak keras. Wei Hong sangat lelah sehingga dia bahkan tidak punya energi untuk berdebat dengan Saibo. Dia segera memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Butuh waktu 1 jam untuk pulih. Pada saat ini, Xiang Heitian menatap Wei Hong dan berkata, saudaraku, ikutlah denganku ke wilayah gurun utara. Kamu tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Benar sekali, saudaraku. Hanya dengan sikapmu yang tak kenal takut, kau akan menjadi seperti ikan di air di wilayah gurun utara kami. Bahkan, hehe, beberapa bunga emas kami pasti akan berteriak-teriak untuk menyatakan cinta mereka padamu. Yu Cheng menunjukkan ekspresi cabul saat berbicara, dan tertawa terbahak-bahak. Wilayah gurun utara. Wei Hong pernah mendengar tentang kelompok domain ini, tetapi dia belum pernah ke sana. Selain itu, Wei Hong pada dasarnya tidak punya apa-apa untuk ditinggali di domain tertunda. Namun, sebelum pergi, dia harus membawa Xiao Ye bersamanya. Memikirkan hal ini, Wei Hong tersenyum tipis dan berkata, baiklah, tetapi kamu harus menemaniku ke Tianyimen. Sekte Tianyi hebat. Xiang Heitian dan yang lainnya tidak bertanya kepada Wei Hong tentang tujuannya, tetapi menjawab dengan riang. Haha, lebih baik pergi ke Tianyimen saja. Kalau kamu lihat wanita cantik, bawa saja geng kita ke sana. Lumayan juga jadi menantu Tianyimen. Yu Cheng tertawa dan berteriak dengan ekspresi tak kenal takut. Wei Hong sama sekali tidak terkejut dengan orang-orang ini. Bagaimanapun, kakek mereka sangat sombong. Jika mereka tidak sombong, itu akan menjadi tidak normal. Dengan cara ini, beberapa orang berjalan bersama dan bersiap untuk pergi ke gerbang Tianyi terlebih dahulu. Pada saat ini, Xiang Heitian bersiul panjang, dan sesaat kemudian, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Beberapa kuda terlihat berlari ke arah mereka, dan pada saat ini, Xiang Heitian tertawa. Wei Hong, naiklah ke kuda, mari kita hancurkan gerbang Tianyi. Yang mereka lihat hanyalah Xiang Heitian yang tiba-tiba terbang ke punggung seekor kuda, tertawa dengan arogan, dan bahkan berteriak bahwa dia akan menghancurkan sekte Tianyi. Namun, orang-orang lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan membuat keributan, dan mereka juga menunggang kuda untuk mengikutinya dan melarikan diri. Wei Hong mengambil seekor kuda hitam,
menaikinya, dan melesat pergi. Ia menoleh ke arah Hong Cheng, yang sudah tidak ada lagi karena munculnya harta karun Xuanwu, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ia bergumam dalam hatinya, aku tidak tahu siapa yang mewarisi Xuanwu. Kuda-kuda itu berlari kencang menuju ke arah gerbang Tianyi, tetapi jelas bahwa mereka masih jauh dari gerbang Tianyi. Setelah setengah hari, senyum di wajah Xiang Heitian tiba-tiba menghilang. Wei Hong dan yang lainnya juga meraih tali kuda, dan saat ini, Xiang Heitian tersenyum dingin. Aku telah mengikutimu sejak lama, apakah kamu belum akan muncul? Desir, desir, desir. Saat Xiang Heitian selesai berbicara, langit yang dipenuhi bayangan hitam tiba-tiba muncul. Ada ribuan bayangan yang melayang di udara. Hanya seorang pemuda berpakaian hitam yang terlihat menatap Xiang Heitian dan berkata dengan ringan, sensitivitasnya cukup tinggi. Dengan lambaian tangannya, ibel-ibel di langit bubar dan mengepung 7 orang termasuk Xiang Heitian. Melihat mereka, Wei Hong tiba-tiba tertawa. Bisnis akan segera dimulai. Woof, woof, benar sekali. Ribuan ibel surgawi. Terlebih lagi, mereka adalah ibel surgawi tingkat tinggi. Setelah semuanya disempurnakan, mereka dapat ditingkatkan menjadi sura. Cyber naik ke bahu Wei Hong dan berkata dengan penuh semangat. Wei Hong dan Saibo hanya berbicara dengan suara pelan, jadi tidak ada yang tahu. Namun, ekspresi Xiang Heitian tidak berubah. Dia menatap anak laki-laki berpakaian hitam di depannya dengan senyum main-main di wajahnya. Kamu hanya mengirim beberapa orang ini, apakah kamu ingin menghalangi jalanku? Haha, tentu saja kami tidak bisa meremehkanmu seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa keluar dari harta karun Xuanwu bisa menjadi manusia biasa? Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum tipis, tetapi ada sedikit semburat merah di matanya. Begitu dia selesai berbicara, 3 orang tiba-tiba muncul di tanah. Melihat ketiga orang ini, ekspresi Xiang Heitian berubah. Dia menatap dingin ke arah pemuda di depannya dan berteriak dengan suara yang dalam, kamu sangat menghargaiku. Haha, jangan khawatir, bukan cuma kamu. Kami juga sudah mengirim barisan yang sama ke prajurit dari kelompok lain. Kalau kamu ikut tim ekspedisi, itu jelas akan berdampak buruk bagi kami. Jadi, kami hanya bisa membasmi kalian semua. Ekspresi dingin melintas di wajah agak pucat dari pemuda berpakaian hitam itu, dan dia tertawa, tampak sangat bangga. Itulah yang kukatakan pada kalian semua, mulailah. Begitu pemuda berpakaian hitam itu selesai berbicara, 3 orang di tanah langsung menyerang. Kekuatan mengerikan mereka menyerang Wei Hong dan 7 orang lainnya tanpa pandang bulu. Di antara orang-orang yang hadir, kecuali Xiang Heitian, basis kultivasi orang lain sedikit lebih rendah. Telapak Panlong. Pada saat ini, jejak keganasan melintas di wajah gelap Xiang Heitian, rambut hitamnya berkibar, dan dia duduk di punggung kuda. Dia mengeluarkan raungan panjang, dan telapak tangannya membentuk 2 naga panjang, yang menari dan duduk bersila tepat di atas kepala Xiang Heitian dan yang lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, di antara 3 orang yang berada di bawah tanah, 2 orang berada di puncak pangkat ke-9 pasukan militer, dan yang lainnya berada di level Martial King. Bagaimana mungkin Xiang Heitian dapat menahan serangan ketiganya? Bagaimanapun, dia hanya berada di level Martial King setengah langkah. Engah, Xiang Heitian memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya membungkus Wei Hong dan yang lainnya dan berlari langsung ke kejauhan. Pemuda berpakaian hitam itu melihat bahwa Xiang Heitian sebenarnya ingin melarikan diri, tetapi sedikit geli melintas di bibirnya, dan dia tersenyum tipis, bisakah kamu melarikan diri? Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ribuan ibel berkumpul menjadi formasi besar, memancarkan cahaya yang menakutkan, dan menghalangi Xiang Heitian dan rekan-rekannya. Saat ini, wajah Xiang Heitian tampak sangat jelek. Dia hanya seorang Martial King setengah langkah, sementara Yu Cheng adalah seorang prajurit Martial Army tingkat 8. Sedangkan yang lainnya, mereka hanya prajurit Martial Army tingkat 7. Awalnya, hanya ada pemuda berpakaian hitam, dan bahkan jika dia seorang Martial King, dia tidak akan takut pada Heitian. Namun sekarang, justru 3 orang seperti zombie itu yang memiliki tingkat kultivasi yang mengerikan. Tampaknya mereka benar-benar ingin membasminya. Tepat ketika Xiang Heitian melirik Yu Cheng dan yang lainnya dan siap untuk berjuang demi hidupnya, dia melihat Wei Hong tiba-tiba melangkah maju. Melihat para ibel di langit, Wei Hong tersenyum tipis dan berkata, tidak bisakah kita membandingkan angka? Begitu Wei Hong selesai berbicara, semua ibel di Mutiara Pluto dilepaskan. Dibandingkan dengan ribuan ibel ini, ada lebih dari 100.000 ibel di Mutiara Pluto milik Wei Hong. Reproduksi ibel sangat kuat. Selain itu, di harta karun Xuanwu, ada beberapa orang dengan tingkat kultivasi Raja Bela Diri,
yang membuat beberapa ibel mencapai tingkat kultivasi tentara bela diri. Xiang Heitian juga tercengang oleh pertempuran di depannya. Meskipun Xiang Heitian dapat merasakan bahwa kultivasi ibel-ibel ini tidak terlalu kuat, ada begitu banyak ibel, dan ibel-ibel itu sendiri sangat sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, Wei Hong berteriak langsung basmi mereka. Selanjutnya, Wei Hong bahkan tidak perlu mengambil tindakan apapun, karena ibel yang tak terhitung jumlahnya langsung menyerang ibel yang dipimpin oleh pemuda berpakaian hitam itu, sementara beberapa raja ibel menyerang pemuda berpakaian hitam itu dan 3 orang lainnya. Orang pembawa sial, saudaraku, aku sangat mengagumimu. Dengan begitu banyak ibel di sekitarmu, siapa yang kau takuti? Xiang Heitian berteriak seolah-olah dia baru saja bertemu Wei Hong. Sedikit kekaguman terpancar di wajahnya yang gelap. Haha, saudara Xiang, mari kita hadapi mereka terlebih dahulu. Bagaimanapun, pemuda berpakaian hitam dan 3 lainnya cukup kuat. Wei Hong tersenyum tipis dan berkata kepada Xiang Heitian. Baiklah, kau ikat 3 orang lainnya dulu, dan aku akan membasmi pemuda berpakaian hitam itu dulu. Sementara Xiang Heitian berbicara, seluruh ekspresinya menjadi sangat tenang, dan niat membasmi yang tak ada habisnya terpancar dari tubuhnya. Niat membasmi yang mengerikan itu seperti menyembur keluar. Membasmi. Dengan teriakan keras dari Xiang Heitian, dia langsung menyerang pemuda berpakaian hitam itu. Saat ini, pemuda berpakaian hitam itu tidak lagi tampak tenang. Meskipun dia bertarung dengan Xiang Heitian, dia terus melihat Wei Hong yang tersenyum tipis di bawah dan berteriak, "Siapa kamu?" "Pamanmu." Wei Hong berteriak keras, dan tiba-tiba aliran air dari mutiara Pluto tersebar langsung ke arah pemuda berpakaian hitam itu, menyebabkan wajah pemuda itu berubah drastis. Air neraka hampir menjadi musuh bebuyutan para ibel, tetapi Xiang Heitian sama sekali tidak takut. Keduanya bertarung dengan sengit. Pada saat ini, sambil melihat ibel lainnya, Yu Cheng juga menunjukkan sedikit semangat juang Wei Hong, serahkan orang tua itu dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah kepadaku. Sambil berbicara, Yu Cheng melesat maju seperti burung pipit yang melebarkan sayapnya dan mulai bertarung sekali lagi. 2 orang yang tersisa, satu adalah Martial King dan yang lainnya berada di puncak peringkat ke-9 Martial Army. Meskipun ada banyak ibel, Wei Hong mengerti bahwa mereka tidak akan bisa menjerat mereka terlalu lama. Wei Hong, orang-orang ini sebenarnya adalah boneka. Mereka sebenarnya dimurnikan menjadi boneka oleh raja. Ini benar-benar masalah besar. Pada saat ini, Seber menarik napas dan berbicara. Kalau begitu, biar aku menguji kekuatan kultivasi Raja Bela Diri ini. Lagi pula, masih banyak energi sejati di tubuhku yang belum dicerna. Mari kita lihat apakah aku bisa mencernanya. Wei Hong menunjukkan sedikit semangat juang. Dengan air neraka, Wei Hong bisa sepenuhnya menekan mereka. Karena itu, dia tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengeluarkan raungan panjang dan langsung menyerbu ke arah lelaki tua berjubah panjang yang memiliki kultivasi Raja Bela Diri. Wei Hong mengalirkan energi bela dirinya dengan panik dan menarik napas dalam-dalam. Seperti pelangi yang panjang, otot-ototnya memancarkan cahaya keemasan yang kuat dan menyilaukan, seolah-olah disiram dengan emas. Meskipun ia hanya seorang seniman bela diri tingkat 8, momentumnya luar biasa. Ledakan. Wei Hong bergerak sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia tiba di depan lelaki tua berjubah panjang itu. Dia meninju, dan kekuatan tumbukan besar yang dihasilkan oleh tinjunya yang besar mengenai punggung lelaki tua itu secara langsung. Namun, yang mengejutkan Wei Hong adalah serangan diam-diamnya tidak memberikan efek yang diharapkan. Pukulan itu hanya menjatuhkan lelaki tua berjubah itu tanpa menyebabkan kerusakan lain padanya. Apakah ini tingkat kultivasi seorang Raja Bela Diri? Mata Wei Hong juga menunjukkan sedikit kesungguhan, yang menunjukkan betapa beruntungnya dia bisa membasmi begitu banyak orang di Istana Raja Ibel. Pria tua berjubah yang terhempas oleh pukulan Wei Hong masih tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Dia melangkah maju dengan ringan dan menebas Wei Hong dengan telapak tangan yang ringan. Tampaknya itu hanya serangan biasa, tetapi Wei Hong memperlakukannya seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang kuat. Dengan kultivasi Raja Seni Bela Diri, dia telah memperoleh wawasan tentang dunia. Tampaknya dia dapat menarik energi bela diri antara langit dan bumi untuk digunakannya sendiri, dan bahkan memahami konsepsi artistik langit dan bumi. Oleh karena itu, gerakan santai lelaki tua berjubah panjang itu memadukan konsepsi artistik langit dan bumi yang dingin ke dalamnya. Sambil menggigit ujung lidahnya pelan-pelan dan menatap serangan yang menyakitkan bagai sumsum tulang itu, Wei Hong sedikit mendapatkan kembali akal sehatnya, dan tinjunya menyemburkan api tak berujung yang secara langsung memecah suasana dingin itu, namun Wei Hong terpental. Kultivasi Raja Bela Diri,
Meskipun itu hanya boneka, bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Wei Hong. Dengan serangan biasa, dia terlempar. Ini juga membuat Wei Hong merasa sedikit frustrasi, tetapi dalam sekejap, Wei Hong dengan mudah membasmi jejak emosi negatif ini. Titik titik titik, titik titik titik, datang lagi. Merasakan semangat juang yang mendidih dalam tubuhnya, Wei Hong mengeluarkan raungan panjang dan sekali lagi menyerang lelaki tua berjubah itu. Seperti yang diharapkan, Wei Hong terus-menerus terhempas setelah setiap serangan. Ya dewa, seberapa kuat Wei Hong keempat orang yang tersisa tidak ikut serta dalam pertempuran, tetapi ketika mereka melihat situasi di lapangan, terutama ketika Wei Hong dipukuli sampai muntah darah berulang kali, dan kemudian dia tampak hidup kembali dengan darah penuh dan menyerang lelaki tua berjubah panjang itu dengan ganas, mereka merasa ngeri yang tak dapat dijelaskan. Pemuda berpakaian hitam itu dipukuli oleh Xiang Heitian hingga muntah darah, dan melihat Ibel yang dipimpinnya hampir musnah, dan 3 orang yang tersisa juga dalam bahaya besar, pemuda berpakaian hitam itu menjadi marah. Orang pembawa sial, siapa anggota klan Ibel ini, bagaimana dia bisa membantu prajurit manusia? Pemuda berpakaian hitam itu meraung dalam hatinya, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Bahkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Xiang Heitian telah mengurungnya dengan erat. Wah! Xiang Heitian meninju dada kiri anak laki-laki berpakaian hitam itu hingga hampir hancur berkeping-keping, dan mencibir, bukankah kau hebat? Aku akan membiarkanmu berpura-pura tenang dan kalem. Aku akan menghajarmu sampai mati. Xiang Heitian mengutuk dan memukul pemuda berpakaian hitam itu, dan dia dipukuli sampai hancur berkeping-keping. Akhirnya, dia dihancurkan sampai hancur berkeping-keping oleh Xiang Heitian. Pada saat ini, ketika dia berbalik dan menatap Wei Hong, dia menunjukkan sedikit kengerian. Wei Hong tampak sangat menyedihkan, hampir tidak ada daging yang bagus di tubuhnya. Namun, setiap kali dia terhempas, dia akan bergegas kembali ke arah lelaki tua berjubah itu, menunjukkan bahwa dia memiliki banyak stamina. Orang pembawa sial, bocah ini benar-benar cabul. Xiang Heitian mengumpat dengan suara pelan. Tidak ada masalah sama sekali di pihak Yu Cheng, jadi Xiang Heitian langsung berlari ke arah satu-satunya prajurit yang berada di puncak pangkat ke-9 pasukan militer. Meskipun hanya ada garis tipis antara tingkat kultivasi Raja Bela Diri setengah langkah dan tingkat kultivasi prajurit bela diri tingkat 9 puncak, perbedaan kekuatannya sangat besar. Oleh karena itu, hampir tidak ada ketegangan, dan prajurit bela diri di puncak tingkat 9 pasukan bela diri mudah terbasmi. Pada saat ini, semua Ibel yang dipimpin oleh pemuda berpakaian hitam itu telah musnah, dan Yu Cheng hampir mengakhiri pertempuran. Hanya Wei Hong yang tersisa, tetapi dia terus-menerus diterbangkan oleh lelaki tua berjubah dengan tingkat kultivasi Raja Bela Diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Wei Hong merasakan bahwa ki sejati dalam tubuhnya mengalir semakin cepat, yang berarti Wei Hong telah mencerna sebagian ki sejati. Tingkat kultivasinya juga meningkat dari tingkat ke-8 Wujun ke puncak tingkat ke-8 Wujun. Membasmi, Wei Hong berteriak dingin kali ini, dan sekali lagi menyerbu ke arah lelaki tua berjubah itu. Namun, kali ini, Wei Hong tidak melancarkan satu serangan pun, tetapi berteriak keras serang. Menabrak. Dengan teriakan Wei Hong, air neraka yang tak berujung di mutiara Pluto terungkap sepenuhnya, langsung menutupi lelaki tua berjubah panjang itu. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, Wei Hong mengubah tangan kanannya menjadi cakar dan mencengkeram lelaki tua berjubah panjang itu di tangannya. Memanggil, dia mengumpulkannya langsung ke dalam mutiara Pluto. Pada saat ini, puluhan ribu Ibel juga dikumpulkan. Melihat Wei Hong begitu mendominasi, Xiang Heitian tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia hanya melihat luka-luka di tubuh Wei Hong dan bertanya, Wei Hong, kamu baik-baik saja? Enggak apa-apa. Namun, begitu Wei Hong selesai berbicara, guntur kembali terdengar di langit. Ternyata hukuman dari surga telah datang lagi. Pada saat yang sama, terjadi ledakan keras lagi di dalam tubuh Wei Hong, dan terobosan lain pun terjadi. Saya X. Dia mengutuk Heitian dan yang lainnya dan mundur dengan cepat, tetapi Wei Hong melihat guntur di langit dengan cepat. Tanpa ragu-ragu, dia terbang ke langit dan menyerang hukuman hari itu. Aku ingin melihat apa yang dapat kau lakukan padaku. Wei Hong mencibir, dan tinjunya berubah menjadi cahaya tinju yang mengerikan yang bertabrakan dengan keras dengan guntur. Guntur yang mengerikan menelan Wei Hong, tetapi Wei Hong, yang sudah terbiasa dengannya, tidak merasa gelisah sama sekali, tetapi malah memiliki sedikit kegembiraan. Wei Hong ini benar-benar orang mesum. Dibandingkan dengan mereka, beberapa orang di tempat kita tidak ada apa-apanya. Xiang Heitian menatap Wei Hong di langit, senyum pahit muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata tanpa daya.
Woof, nak, apa yang kau tahu seorang jenius yang tidak tersambar petir bukanlah seorang jenius yang baik. Bagi banyak orang, semakin keras mereka disambar petir, semakin besar prestasi mereka di masa depan. Sayang sekali, bola hitam kecil, visimu masih belum cukup. Seber sudah menyelinap keluar dengan tenang, menatap Xiang Heitian, menggonggong, memperlihatkan sedikit rasa jijik. Pamanmu, apakah kamu percaya bahwa aku akan merebusmu? Ketika Xiang Heitian mendengar apa yang dikatakan Seber, dia menunjukkan sedikit kemarahan dan berteriak keras. Pakan, Xiang Heitian mengarahkan jarinya ke Seber, yang tiba-tiba melompat dan menggigit jari Xiang Heitian, menggonggong dan menolak melepaskannya. Xiang Heitian harus memukul Seber dengan keras karena kesakitan. Dasar guk-guk orang pembawa sial, lepaskan aku. Xiang Heitian merasakan sakit yang tak tertahankan dan merasa jarinya hampir putus, jadi dia berteriak keras. Beraninya kau memukulku kakek dari kakekmu dan aku hampir seumuran, dan kau sangat tidak sopan. Aku akan menggigitmu sampai mati. Pada suatu saat, Seber berubah kembali menjadi 3 kepala, dan kepala lainnya mulai menggonggong dan berteriak. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak peduli seberapa mengerikan kekuatan malaikat hitam, dia tidak bisa menghancurkan Seber. Pada saat ini, dia yakin dan berkata dengan dingin, baiklah, aku menyerah padamu, biarkan aku pergi dengan cepat. Pakan, Saibo menggonggong keras dan melepaskan Xiang Heitian. Pada saat yang sama, dia berkata dengan nada dingin, aku tidak akan memberimu pelajaran. Jika aku saat itu, aku akan menghancurkanmu dengan satu cakar. Melihat guk-guk mati ini begitu menyebalkan, Xiang Heitian memilih untuk mengabaikannya. Ketika dia melihat Wei Hong, dia menemukan bahwa hukuman surgawi Wei Hong akan segera berakhir. Tidak seorang pun tahu bahwa saat ini, Wei Hong sedang berjuang melawan sosok ilusi dalam hukuman surgawi. Ternyata itu adalah Raja Pedang Senior. Wei Hong hanya melihat bayangan di depannya, tetapi dia menunjuk dengan 2 jari, dan 2 aura pedang muncul langsung dan menyerang Wei Hong. Aura pedang yang dipadatkan oleh jari-jari itu mengenai tubuh Wei Hong dan langsung menembusnya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ekspresi Wei Hong juga sedikit berubah saat ini. Melihat bayangan Raja Pedang di depannya, dia tidak punya pilihan lain selain membasminya dengan keras. Kalau tidak, hukuman surgawi tidak akan diterima. Memikirkan hal ini, Wei Hong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ringan, sempurnakan hati dengan pedang. Setelah selesai berbicara, Wei Hong tidak memegang pisau di tangannya, tetapi ada pisau di hatinya. Tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat cahaya pisau tak terlihat mengembun di udara, menebas ke arah bayangan Raja Pisau. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa kali bertabrakan, jiwa Wei Hong terasa sangat lemah dan wajahnya sangat pucat. Ada suara dalam tubuhnya yang menginginkan Wei Hong beristirahat dengan baik. Ekspresinya menjadi hampir bingung. Wei Hong menggigit lidahnya dengan keras dan meraung. Dia melihat bahwa cahaya pedang tak kasat mata yang telah dipotong oleh Raja Pedang telah dipadatkan oleh Wei Hong. Pada saat ini, mata Wei Hong penuh dengan darah. Dia berteriak dengan keras, jika kamu adalah Raja Pedang Senior, aku secara alami akan menghormati dan mengagumimu. Namun, kamu hanyalah bayangan Raja Pedang Senior yang dipadatkan oleh Dao Surgawi. Kamu ingin menghentikanku, kamu tidak memenuhi syarat. Setelah selesai berbicara, Wei Hong tiba-tiba menutup matanya, dan cahaya pedang tak kasat mata itu menebas ke arah bayangan Raja Pedang. Di belakang Wei Hong, sebenarnya ada bayangan yang terkondensasi. Sambil memegang sabit, bayangan itu tiba-tiba membuka matanya, dan guntur tampaknya telah berhenti. Memotong. Hantu itu berbicara untuk pertama kalinya, dan dengan teriakan dingin, hantu Raja Pedang itu terbasmi dengan mudah. Pada saat ini, seluruh hukuman surgawi akhirnya berakhir. Ketika hantu itu kembali ke tubuh Wei Hong tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan jatuh. Kamu paman. Tepat saat Wei Hong jatuh ke tanah, tatapan mata Xiang Heitian tiba-tiba berubah. Tepat saat Wei Hong hendak jatuh ke tanah, dia menendang Seber dengan keras dan langsung menendang Wei Hong di bawahnya, membuat Seber mengumpat dengan marah. Ledakan. Dengan benturan keras, Wei Hong jatuh terduduk ke tanah, menciptakan lubang besar yang dalam di tanah. Seber melolong di dalam lubang itu. Saat ini, Xiang Heitian dan yang lainnya telah membantu Wei Hong berdiri. Bola hitam kecil, aku akan menggigitmu sampai mati. Hanya dengan melihat ke tanah, Seber sudah hancur total. Di tanah, ada jejak guk-guk besar yang tampak seperti diukir. Pada saat ini, Wei Hong membuka matanya, dan ketika dia melihat Seber melolong di bawah tanah, dia juga terkekeh. Dasar guk-guk mati, kau pantas mendapatkan hari ini.
Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia telah mengeluarkan napas marah, lalu tertawa terbahak-bahak. Gok, gok, titik titik titik, titik titik titik. Seber meraung dengan ganas, dan tubuh guk-guknya yang besar berjuang untuk melompat, menatap Siang Heitian dan meraung keras bola hitam orang pembawa sial, aku akan menggigitmu sampai mati. Menggigit pamanmu? Bukankah normal untuk membantu tuanmu? Sosok Siang Heitian bergerak cepat dan berteriak keras pada Seber. Bantu tuan adikmu, Wei Hong hampir menjadi peliharaanku. Saibo menyalak dan menggigit Siang Heitian dengan ganas, tanpa bermaksud menunjukkan belas kasihan. Seluruh tubuhnya menjadi sangat besar dan kakinya bergerak sangat cepat. Wus, wus, wus. Pria dan guk-guk itu berputar-putar di sekitar satu sama lain, dan setelah Wei Hong menelan pil itu, keadaannya membaik. Melihat mereka berdua, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, dia tahu bahwa jika dia tidak menghentikannya, guk-guk yang mati itu mungkin akan menggigit sampai besok. Desir, Wei Hong sama sekali tidak ragu dan mengeluarkan telur dinosaurus. Ketika Wei Hong mengeluarkannya, dia melihat Seber datang ke Wei Hong dengan cepat dan hendak menggigitnya. Desir, Wei Hong tiba-tiba menarik tangan kanannya, dan Seber meleset. Saat itu, Seber sangat marah hingga ia menggonggong, wah, telur ini milikku. Paman guk-gukmu sangat membantumu, wajar saja jika kau memberiku telur dinosaurus. Biasa saja, Tuan, saya akan memberikannya kepada Anda. Tapi jangan gigit saya lagi. Melihat guk-guk mati di depannya meneteskan air liur dan matanya bersinar hijau, dahi Wei Hong penuh dengan garis-garis hitam, dan dia berkata dengan dingin. Baiklah, baiklah, aku tidak akan menggigit bola hitam kecil itu lagi. Berikan aku telur dinosaurus itu. Kedua kaki guk-guk Seber menggaruk dengan cepat. Ia tampak sangat bersemangat dan berbicara keras sambil meneteskan air liur. Sial, ini benar-benar guk-guk kelas atas. Siang Heitian melihat penampilan guk-guk mati yang sudah seperti manusia dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Orang pembawa sial, apa kau masih mau bertarung denganku dalam duel? Dasar tidak berbakti. Saat aku bertemu kakekmu, aku harus bicara padanya tentangmu. Kau benar-benar tidak berbakti. Saibo tiba-tiba berhenti meneteskan air liur, menoleh, menatap Heitian lekat-lekat, dan mengumpat dengan keras. Bodoh amat John denganmu, kau mencari kematian. Pada saat ini, Siang Heitian tiba-tiba memadatkan api es yang ganas di tangan kanannya dan meledakkannya langsung ke arah Seber. Pada saat ini, Wei Hong benar-benar tidak bisa berkata apa-apa tentang guk-guk mati ini dan melemparkan telur dinosaurus itu langsung ke utara. Saudara Siang, jangan ganggu dia. Setelah telur dinosaurus itu terlempar dengan ganas, Cyber mengejarnya seperti pedang tajam. Pada saat yang sama, Wei Hong meraih Siang Heitian, ekspresi minta maaf melintas di wajahnya, dan dia tersenyum pahit. Aku benar-benar ingin sekali merebus guk-guk ini. Wajah Siang Heitian sehitam arang. Saat ini, belum lagi Siang Heitian, bahkan Yu Cheng dan yang lainnya tidak terlalu ramah. Haha, guk-guk mati ini memang seperti ini, jadi jangan ganggu dia. Melihat beberapa orang benar-benar marah, Wei Hong tersenyum pahit. Orang-orang ini tidak kenal takut dan guk-guk mati ini benar-benar pantas dipukul. Tidak peduli apapun, Wei Hong akhirnya membujuk mereka untuk berhenti bicara. Pada saat ini, Wei Hong mengalihkan topik pembicaraan dan berkata kepada Siang Heitian, Saudara Siang, saya khawatir Ibel kali ini terlalu menakutkan. Benar sekali. Dulu, invasi para Ibel itu semuanya berskala kecil. Namun, kali ini, mereka begitu kejam sehingga di antara sedikit dari kita yang dirampok dan dibasmi, ada satu orang yang memiliki tingkat kultivasi seorang Martial King. Siang Heitian tampak sedikit serius dan berbicara dengan sedikit kesusahan. Orang-orang dengan tingkat kultivasi Raja Bela Diri bukanlah hal yang aneh, dan dapat terlihat di mana-mana. Di seluruh wilayah langit yang ditangguhkan, tidak lebih dari 10 orang dengan tingkat kultivasi Raja Bela Diri. Namun, klan Ibel ini benar-benar merampok dan membasmi beberapa dari mereka secara langsung dan hanya mengirim satu orang. Perasaan macam apa ini? Hal ini membuat semua orang merasa cemas, tetapi Wei Hong tidak takut dengan tingkat kultivasi Raja Bela Diri dari klan Ibel. Bagaimanapun, Mutiara Pluto secara khusus dirancang untuk menahan klan Ibel. Aku khawatir perjalanan ini tidak akan damai. Yu Cheng jarang mengatakannya karena dia tidak bercanda, tetapi dengan sedikit rasa tertekan. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba mengeluarkan kotak giok dan gulungan perkamen dari tangannya. Wei Hong tidak pernah memperhatikan benda-benda ini dengan saksama sejak dia mendapatkannya dari Istana Raja Ibel. Kali ini, keadaan tidak berjalan dengan baik, jadi Wei Hong harus melihat apa yang ada di Istana Raja Ibel.
Jika itu adalah teknik bela diri, maka Wei Hong dapat membaginya dengan Xiang Heitian dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Wei Hong mengeluarkan kotak giok dan gulungan perkamen yang sangat familiar itu, Xiang Heitian dan yang lainnya sedikit tercengang. Wei Hong tidak melihat ekspresi mereka, tetapi membuka kotak giok itu. Yang mengejutkan Wei Hong adalah tidak ada yang terlalu mengejutkan di dalam kotak giok itu. Hanya ada sekotak pil, dan pil yang agak hitam itu sama sekali tidak terlihat seperti ramuan. Selain itu, tidak ada yang lain. Ketika Wei Hong membuka perkamen itu, dia melihat beberapa karakter cerah tertulis di atasnya 9 tebasan Raja Ibel, teknik generasi Raja Ibel, teknik rahasia Raja Ibel. Hanya 3 teknik ini yang membuat Wei Hong merasakan gelombang energi. Warisan Istana Raja Ibel memang luar biasa. Melihat Xiang Heitian dan yang lainnya, Wei Hong tidak menyembunyikan apapun saat ini dan berkata langsung, "Saudara Xiang, awalnya kita akan berbagi teknik bersama. Selain itu, mungkin akan ada banyak bahaya di masa depan. Dalam hal ini, mengapa kita tidak berhenti sebentar sebelum pergi?" Saat berbicara, Wei Hong meneteskan setetes darah dengan lembut ke gulungan perkamen di depannya. Gulungan perkamen yang kosong itu mulai memancarkan cahaya redup, dan tersebar di udara 3 jenis keterampilan dan narasi diri Raja Ibel, yang semuanya ditampilkan. Aku adalah Raja Ibel, dan bersama Xuan Wu aku melindungi benua Wuqi. Aku menciptakan 3 teknik. 9 tebasan Raja Ibel adalah teknik membasmi, dan teknik generasi Raja Ibel adalah teknik perlindungan tubuh. Sedangkan untuk teknik rahasia Raja Ibel, dapat dikatakan sebagai teknik unik di dunia, dan dapat dikatakan sebagai teknik penyelamatan nyawa. 9 tebasan Raja Ibel dan teknik rahasia Raja Ibel tidak dapat dipelajari sebelum mencapai level Wu Wang, tetapi teknik generasi Raja Ibel dapat dipelajari setelah mencapai level Wu Jun. Melihat narasi Raja Ibel di udara, Wei Hong tersenyum pahit. Ketiga teknik yang diciptakan oleh Raja Ibel memang memiliki banyak efek. Di belakangnya terdapat rumus dari ketiga teknik tersebut. Wei Hong dan Xiang Heitian serta yang lainnya telah menghafal semuanya. Saudaraku, aku akan mengingat kebaikan ini. Melihat mantra itu, apalagi apakah mantra itu dapat dipelajari, nilainya saja tidak terukur. Oleh karena itu, ekspresi Xiang Heitian menunjukkan sedikit kesungguhan, dan melihat Wei Hong, ada juga sedikit rasa terima kasih. Hal yang sama berlaku untuk Yu Cheng dan yang lainnya. Sebenarnya, mereka akan berbohong jika mengatakan bahwa mereka tidak tergoda oleh warisan Raja Ibel. Namun, mereka memiliki batasan sendiri. Meskipun mereka adalah sebuah geng, mereka tidak dapat melakukan hal-hal seperti membasmi orang dan mencuri harta karun. Karena itulah, betapapun penasarannya mereka tentang warisan Raja Ibel, mereka tidak akan memaksakannya. Namun, mereka tidak menyangka Wei Hong akan membaginya dengan begitu bersih dan rapi. Pada saat inilah mereka benar-benar menganggap Wei Hong sebagai salah satu dari mereka. Haha, Saudara Xiang, terlalu sopan untuk mengatakan itu. Wei Hong hanya tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh. Woof, woof, Wei Hong, kamu pasti punya telur dinosaurus. Beri aku satu lagi, beri aku satu lagi. Perut Seber memang berisi, tetapi guk-guk mati ini benar-benar tidak puas. Dia menatap Wei Hong dan berkata dengan rakus. Pergi. Aku pergi. Wei Hong menatap tatapan serakah Seber, dan ingin menendangnya pergi, dan berkata dengan nada agak dingin. Desir. Seber bereaksi sangat cepat. Ia menatap Wei Hong dan berkata dengan arogan, wah, kau benar-benar ingin menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Aku akan menggigitmu sampai mati. Saat dia berkata demikian, Saibo hendak menggigit Wei Hong. Wei Hong merasa tertekan melihat penampilan Saibo yang nakal, guk-guk mati ini tidak bisa dipukul, dan dia tidak peduli dimarahi. Dia sekarang mempertimbangkan apakah dia harus melakukan apa yang diinginkan Xiang Heitian dan merebus serta memakan Saibo. Keluar, Wei Hong menatap ke arah penampilan Seber yang tak tahu malu dan rakus, namun tanpa basa-basi lagi, dia langsung menyalakan api di tangannya, yang membuat Seber tidak berani mendekati Wei Hong, dan hanya menyalak. Ayo cepat cari kota untuk ditinggali. Aku takut setan akan datang dan membuat masalah lagi. Xiang Heitian melompat langsung ke punggung kuda dan berbicara dengan keras, tetapi di bagian akhir, ada sedikit niat membasmi di matanya. Jelas, tidak ada yang perlu dikatakan kepada orang-orang dari klan Ibel. Hanya ada satu kata membasmi. Beberapa orang menunggang kuda mereka ke depan, dan Seber menawar lagi dengan Wei Hong di sepanjang jalan, tetapi Wei Hong masih mengabaikannya. Ketika hari hampir gelap, mereka tiba di gerbang kota kuno yang agak megah. Namun, ketika mereka melihat seluruh tembok kota kuno berlumuran darah,
dan tidak ada seorang pun yang menjaga gerbang kota, mereka merasa sedikit tidak nyaman. Ayo masuk dan lihat. Dia berteriak kepada He Tian dan berlari menuju gerbang kota. Sebelum memasuki kota kuno itu, tercium bau darah bercampur bau mayat yang membusuk, membuat Wei Hong dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Mereka segera berlari ke sana. Begitu memasuki jalan, mereka melihat mayat-mayat tergeletak di mana-mana. Beberapa mayat sudah kehilangan kepala, sementara yang lain dalamnya sudah digali. Wei Hong, yang sudah terbiasa dengan metode para ibel, tentu saja tidak asing dengan mereka. Bagi manusia fana ini, daging tidak terlalu menarik bagi para ibel, tetapi an-an seperti Dalam adalah favorit para ibel. Binatang buas ini, meskipun Xiang Heitian adalah anggota geng bandit, dan bahkan dikenal sebagai dewa kematian di seluruh wilayah Gurun Utara, dia tidak pernah membasmi orang tanpa pandang bulu. Dia tidak membasmi orang biasa, juga tidak membasmi orang tua, wanita, dan anak-anak. Saat ini, hampir tidak ada makhluk hidup di seluruh kota kuno. Aduh, 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 raungan menyedihkan terdengar dari depan. Wajah Xiang Heitian berubah dan dia lari dengan sangat cepat. Saat ini, hanya beberapa prajurit berpakaian hitam yang terlihat mengelilingi beberapa wanita telanjang. Seolah-olah mereka adalah seekor kucing yang sedang bermain dengan tikus, mereka menangkap semua wanita satu persatu dan menyiksa mereka dengan kejam. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan dalam wanita tersebut setelah memperkosongnya. Memanggil, Xiang Heitian saat ini tak dapat lagi mengendalikan hawa membasmi di dalam hatinya. Dia pun menggerakkan tangan kanannya pelan, lalu langsung menyemburkan hawa pedang. Orang yang hendak memisahkan dalamnya lagi, kepalanya hancur berkeping-keping. Wus, 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 titik titik titik, titik titik titik. Beberapa energi pedang keluar lagi, dan 4 dari 5 prajurit yang tersisa tewas dalam sekejap. Satu-satunya prajurit yang tersisa menghisap Heitian dengan ganas dan mencubitnya langsung di tangannya. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa pria ini bukanlah anggota klan Ibel, tetapi hanya seorang murid dari Sekte Api Suci, dia menjadi semakin marah. Apakah kamu masih manusia? Beraninya kamu memperlakukan rasmu sendiri seperti ini? Xiang Heitian sangat marah saat ini. Dia menarik dengan keras dengan tangan kirinya dan langsung merobek kedua lengan pria di depannya. Prajurit di depannya ingin mengaum, tetapi dia ditundukkan oleh Xiang Heitian, dan dia bahkan tidak bisa bersuara. Dengan wajah yang sedikit terdistorsi, Xiang Heitian menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan dingin, biarkan aku bertanya kepadamu, berapa banyak orang dari Sekte Api Suci milikmu yang ada di sini sekarang, dan apa tujuanmu datang ke sini? Ah! Begitu dia melepaskan prajurit itu, prajurit di depannya hendak berteriak kesakitan, tetapi Xiang Heitian mencengkeram tenggorokannya dan berkata dengan dingin, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau mengatakan satu kata omong kosong lagi, kau akan sama seperti mereka. Jumlah orang dari Sekte Api Suci kita adalah 1000 orang, sementara jumlah ibelnya puluhan ribu. Kita di sini hanya untuk menyerang Sekte Liu Feng. Prajurit itu tidak berani membuang-buang kata lagi dan segera menyatakan tujuannya. Lalu mengapa kau tidak menyerang Sekte Liu Feng secara langsung? Mengapa kau harus membantai seluruh kota? Xiang Heitian berteriak dingin dengan niat membasmi yang kuat terpancar di matanya. Itulah ide para ibel. Lagi pula, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan Sekte Liu Feng yang kecil. Kami hanya ingin memberitahu Sekte Tianyi berita itu dan datang menyelamatkan, untuk menyiapkan penyergapan. Sekte Tianyi akan membutuhkan waktu 2 hari untuk mengetahui berita itu, jadi para ibel ingin bersenang-senang dan datang ke sini. Ketika prajurit itu mengatakan hal ini, secercah rasa kasihan muncul di wajahnya. Tiba-tiba dia berlutut di tanah dan berseru, Tuan-tuan, mohon maafkan saya. Saya hanya seorang pengikut. Saya benar-benar tidak melakukan hal buruk apapun. Memanggil, Xiang Heitian terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia menjentikkan jarinya dan menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping. Ekspresi Xiang Heitian juga menunjukkan sedikit keganasan. Dia berkata dengan dingin, karena kita telah bertemu mereka, maka, tidak peduli apapun, binatang buas ini harus disingkirkan. Tetapi bagaimana cara melawan mereka? Kau tahu, ada puluhan ribu ibel dan 1000 orang dari Sekte Api Suci. Jika tidak ada master di antara mereka, tidak masuk akal untuk membasmi beberapa orang. Pada saat ini, Yu Cheng berkata, menurutku tidak mungkin ada Raja Bela Diri untuk menyerang Sekte Liu Feng. Tetapi orang yang mereka kirim untuk menyergap Sekte Tianyi mungkin memiliki Raja Bela Diri. Guk, Guk, jika kau memohon padaku, Paman Guk Guk, aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, Seber mendengar apa yang dikatakan semua orang, jejak penghinaan muncul di wajahnya, dan dia mengatakannya dengan sedikit kesombongan.
Keluarlah dari sini sekarang juga dan jangan membuat masalah. Ide bagus apa yang bisa kau pikirkan, yang bisa kau lakukan hanyalah mencuri makanan dan menggigit orang di mana-mana. Yu Cheng memandang Seber dengan jijik dan mengabaikannya begitu saja. Wuf, nak, kau tahu apa maksud si tua jahe itu licik? Selama tidak ada Martial King di antara mereka, aku, guk-gukmu, akan membentuk formasi pembasmi dan menjebak puluhan ribu dari mereka sampai mati di dalamnya. Pada saat ini, Seber menunjukkan sedikit kebanggaan dan berkata dengan sedikit jijik. Guk-guk mati, apakah kau yakin bisa menjebak mereka sampai mati dalam susunan pembasmi? Wei Hong tampak sedikit tidak yakin, karena Guk-guk mati ini tidak pernah memberitahunya bahwa ia mengetahui susunan pembasmi apapun. Wah, jangan menatap pamanmu seperti itu. Biar ku beritahu, meskipun aku tidak ahli dalam formasi, setiap formasi yang kubuat adalah formasi yang menggemparkan dunia. Ekspresi Cyber menunjukkan sedikit rasa jijik, dan kepala guk-guknya tampak semakin bangga. Orang pembawa sial, siapa tahu kau akan mulai pamer sekarang. Melihat guk-guk mati di depannya, Xiang Heitian sama sekali tidak percaya padanya dan berkata dengan sedikit jijik. Wuf, nak, kalau begitu, beranikah kau bertaruh denganku? Karena dibenci banyak orang, Seber benar-benar marah saat ini dan berkata dengan keras. Baiklah, apa yang ingin kau pertaruhkan? Xiang Heitian tersenyum dingin dan berkata dengan ringan. Jika aku kalah, aku akan membiarkanmu duduk di atasku, dan aku akan berkata dengan lantang bahwa aku adalah hewan peliharaanmu. Jika kau kalah, maka aku akan duduk di atas kepalamu, dan kau akan berkata dengan lantang bahwa kau adalah hewan peliharaan manusiaku. Seber berkata dengan suara berat dengan tatapan puas di matanya. Orang pembawa sial, kamu jahat sekali. Lalu bagaimana caranya kamu menyuruhku bertaruh? Xiang Heitian mengumpat saat ini, tetapi dia sama sekali tidak mempercayai Seber, jadi dia berbicara lagi. Mari bertaruh, apakah aku bisa menjebak puluhan ribu orang ini secara langsung? Pada saat ini, Seber juga mempertaruhkan nyawanya. Dia menatap Xiang Heitian dan berkata dengan dingin. Orang pembawa sial, oke, aku akan bertaruh denganmu. Xiang Heitian menggertakkan giginya dan berkata dengan keras. Haha. Tunggu saja sampai aku jadi peliharaanku. Seber tertawa, dengan tatapan puas dan arogan di mata guk-guknya, dan berkata dengan keras. 7 orang pria dan seekor guk-guk itu tidak menunggang kuda, tetapi berjalan langsung menuju sebuah sekte yang berjarak beberapa mil dari kota kuno itu. Menurut sang pendekar, sekte ini didirikan oleh putra seorang tetua sekte dalam sekte Tianyi, dan hampir setara dengan subsekte sekte Tianyi. Justru karena itulah ketika sekte Tianyi mengetahui adanya bahaya, mereka pasti akan mengirim orang untuk menyelamatkan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia melihat sekte yang samar-samar terlihat. Pada saat ini, sekte yang agak kecil itu sepenuhnya ditempati oleh Ibel, dan Wei Hong menemukan bahwa semua orang dari sekte Liu Feng terkunci di ruang bawah tanah. Tidak perlu terburu-buru membasmi orang-orang ini. Aku khawatir orang-orang dari kultus api suci dan klan Ibel masih menunggu untuk memanfaatkan mereka. Seber berpikir dalam hati. Setelah mengamati situasi dengan cepat, Seber menunjukkan ekspresi puas di sudut mulutnya dan berkata dengan ringan, selanjutnya, kamu akan mengawasiku. Saat dia berbicara, dia melihat bahwa Seber benar-benar mengeluarkan batu roh yang tak terhitung jumlahnya langsung dari mutiara Pluto, dan pada setiap batu roh, Seber benar-benar mengukir pola dao yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa batu roh langsung digunakan oleh Seber, tetapi beberapa di antaranya memiliki pola dao yang diukir dengan sangat jelas. Sial! Apakah guk-guk mati ini benar-benar tahu cara mengatur formasi? Xiang Heitian tercengang saat melihat kedua kaki guk-guk Saibo mengukir pola Tao dengan begitu cepat. Dia bertanya pada Wei Hong dalam diam. Jangan tanya aku tidak tahu banyak rahasianya. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, menatap Seber, dan berkata tanpa berkata apa-apa. Waktu berlalu menit demi menit. Setelah 1 jam, Seber tiba-tiba berdiri dan melarikan diri sambil membawa batu-batu roh di tangannya. Seber mengelilingi seluruh sekte, lalu mengarahkan tinjunya ke arah yang berlawanan. Dari total 180 batu roh yang diukir, hanya tersisa 2, yang dipegang di tangan Seber. Bangun! Saibo tiba-tiba memuntahkan seteguk darah kedua batu roh itu. Pada saat ini, Saibo tiba-tiba membenturkan kedua batu roh itu. Setelah mengaktifkan energi bela dirinya, pola dao di batu roh itu tampak hidup dan membumbung tinggi ke langit. Pada saat ini, hanya melihat-lihat di sekitar sekte Liu Feng, tempat Seber baru saja berlari, tempat batu-batu roh ditempatkan, batu-batu roh yang tak terhitung jumlahnya terhubung bersama-sama, langsung menutupi seluruh sekte.
Perubahan mendadak itu tidak hanya mengejutkan para ibel di Sekte Liu Feng dan orang-orang dari Sekte Api Suci, tetapi bahkan Wei Hong dan Xiang Heitian pun sedikit tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa guk-guk mati ini bisa memiliki trik seperti itu. Guk-guk bodoh, kami benar-benar meremehkanmu. Kami tidak pernah menyangka kau bisa mengatur formasi. Yu Cheng adalah orang pertama yang bereaksi. Ia menatap Seber dan berkata dengan sedikit kekaguman. Sekarang, seluruh formasi telah sepenuhnya mengisolasi formasi Liu Feng dari dunia luar. Mereka bahkan tidak dapat berpikir untuk menghancurkan formasi tersebut. Jika mereka hanya mengandalkan formasi tersebut, mereka dapat dibasmi, tetapi orang-orang dari Sekte Liu Feng juga akan terbasmi. Oleh karena itu, ada cara lain, yaitu bagimu untuk memasuki formasi tersebut dan mengikuti rumus yang aku ajarkan kepadamu, dan kamu dapat sepenuhnya menggunakan formasi tersebut untuk menyerang orang-orang ini. Seb memandang semua orang dan berkata dengan sedikit kesusahan. Beritahu aku rumusnya. Paling buruk, kita bisa masuk dan membasmi mereka. Xiang Heitian tidak dapat lagi menahan hasrat membasmi dalam hatinya saat ini, jadi dia berbicara langsung. Setelah Seber mengucapkan mantra, Wei Hong dan Xiang Heitian bersiap untuk masuk dan melihat situasi terlebih dahulu. Keduanya berjalan ke arah mantra yang diucapkan Seber. Namun, sebelum sedetik pun berlalu, mereka melihat guntur yang keras tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam mereka berdua. Sial, guk-guk mati ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Keduanya mengumpat dengan keras. Menurut Seber, formasi pembasmi ini adalah formasi pembasmi 5 elemen. Menurut Seber, selama Anda mengikuti rumusnya, tidak akan ada masalah sama sekali. Jika Anda mengambil langkah yang salah, akan ada niat membasmi yang tak ada habisnya. Namun, keduanya tidak pernah menyangka bahwa menurut rumus Seber, langkah pertama akan langsung menyebabkan tersambar petir. Wus, wus, wus. Kilatan petir berkumpul dari langit di atas formasi. Ketika keduanya melangkah, terdengar guntur yang keras, hampir membasmi mereka. Pada saat ini, Saibo, yang berada di luar formasi, menamparkan kepalanya dengan keras. Sial, aku lupa, aku harus pergi ke arah yang berlawanan. Aku sudah lama tidak menggunakannya, dan aku sudah sangat berkarat sekarang. Bodoh amat John denganmu, bisakah kau lebih bertanggung jawab? Yu Cheng mendengar gumaman Seber, menunjukkan sedikit kemarahan, dan berteriak keras. Kalau begitu, bukankah itu berarti akan sia-sia bagi Bos dan Wei Hong untuk mengikuti perintahmu? Prajurit berwajah persegi lainnya berkata dengan sedikit khawatir saat ini. Jangan khawatir, Wei Hong sudah terbiasa disambar petir, dan bola hitam kecil itu memiliki tingkat kultivasi setengah raja, jadi petir tidak akan bisa membasminya. Kata Cyber tanpa rasa khawatir. Kata-katanya membuat keempat orang yang tersisa hampir ingin menghajarnya sampai mati. Apa yang sedang terjadi? Tepat ketika Wei Hong dan Xiang Heitian memasuki formasi dan mengambil langkah yang salah, sehingga menimbulkan suara gemuruh, sebuah suara yang agak suram terdengar dari Sekte Liu Feng, dan seiring dengan suara itu, beberapa sosok berjalan keluar dari sekte tersebut. Seorang pria yang berpakaian serba hitam dan memancarkan aura dingin, hanya matanya yang terlihat. Semua prajurit yang ditatapnya seperti sedang ditatap oleh seekor ular panjang, dan kultivasi beberapa prajurit di sekitarnya juga berada di atas pangkat ke-8 dari pasukan militer. Titik. Yang mulia, banyaknya setan di luar memandang prajurit berpakaian hitam itu dan berkata dengan sedikit rasa hormat. Apa yang terjadi? Tanya prajurit berpakaian hitam yang dikenal sebagai Yang Mulia dengan dingin. Kami terjebak, dan tampaknya ada seseorang yang masuk. Salah satu setan menjawab dengan hormat. Haha, ada yang berani menjebak kita, berani sekali mereka. Yang Mulia tertawa mendengar ini. Katanya dingin. Haha, mungkinkah para murid Sekte Tianyi sudah tiba lebih awal? Namun jika memang begitu, aku khawatir Raja Wu dan Raja Xiu akan datang menyelamatkan kita. Di samping Yang Mulia, seorang lelaki tua berjanggut ungu tersenyum tipis, tanpa ada tanda-tanda panik sama sekali. Orang-orang ini mengobrol dengan santai sehingga mereka sama sekali tidak menganggap serius bahaya yang ada di depan mereka, atau seolah-olah mereka menantikan kedatangan seorang pejuang seperti itu. Pada saat ini, mata Saibo berkilat dingin sombong sekali. Kurasa kalian tidak bisa terus tertawa. Mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, Seber menyalak. Matanya memancarkan niat membasmi yang kuat, dan dia bahkan langsung menabrakkan kedua batu roh itu dengan keras lagi, dan berteriak dengan dingin, bangun. Begitu dia selesai berbicara, banyak batu roh yang mengelilingi Sekte Liu Feng mulai berputar dengan kencang. Cahaya pedang dan cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya meledak dari batu roh, semuanya menutupi banyak ibel.
Apakah ini formasi pembasmi yang tiada taraf? Kelihatannya memang seperti itu. Melihat banyaknya ibel di dalam yang tidak dapat keluar dan semuanya tertusuk oleh sinar pedang dan pisau, wajah Yu Cheng tersenyum dan dia berkata dengan ringan. Benar-benar lelucon. Ini hanya makanan pembuka. Apakah menurutmu formasi pembasmi tak tertandingi milik pamanmu? Begitu sederhana? Seber menatap Yu Cheng dengan sedikit jijik, tampak sangat sombong. Begitu Seber selesai berbicara, niat membasmi yang tak berujung sekali lagi terpancar dari batu roh itu. Seluruh langit dipenuhi dengan api yang tak berujung, seperti gunung berapi, membakar semua ibel menjadi abu. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini. Ada kilatan kecemasan di mata Yang Mulia. Sebelum pertarungan dimulai, begitu banyak anak buahnya terbasmi oleh formasi musuh, yang membuatnya sangat marah. Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan terpancar dari tubuhnya, dan kultivasinya sebagai raja bela diri setengah langkah terungkap sepenuhnya. Tangannya membentuk segel yang rumit, dan sinar cahaya ilahi yang terkondensasi melesat ke langit. Sebuah token muncul di tangan lelaki tua berjanggut ungu itu. Ia mengaktifkan energi bela dirinya dan seekor naga api muncul dari token itu. Naga itu membubung ke langit dan bertabrakan hebat dengan api di langit. Orang-orang lain juga menggunakan keterampilan khusus mereka. Woof, woof, nak, kau lihat itu paman buyutmu Dok tidak sedang membual. Bagaimana menurutmu panggil aku kakek, dan aku akan mengajarimu. Seber mulai pamer lagi, menatap Yu Cheng dan berkata dengan bangga. Orang pembawa sial, minggirlah. Lagi pula, jika kau mengoperasikan formasi seperti ini, apa yang akan terjadi pada kakak laki-lakiku? Dan Wei Hong? Yu Cheng mengumpat dengan keras. Ketika dia melihat Wei Hong dan Xiang Heitian juga bertarung melawan serangan dalam formasi, ekspresinya sedikit berubah dan dia berkata dengan cemas. Tidak apa-apa, kedua orang itu tidak akan mati semudah itu. Jadi, kamu masuk ke dalam formasi, aku akan membuka jalan yang aman untukmu, dan kamu bawa mereka masuk. Jangan khawatir kali ini, itu benar-benar dapat diandalkan. Seber menggelengkan kepalanya sedikit, dan pada saat yang sama, seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia berkata kepada Yu Cheng dengan sedikit penghiburan. Apakah kamu yakin itu dapat diandalkan? Yu Cheng menatap Seber dengan tidak percaya dan berkata dengan ragu. Jangan menatapku seperti itu. Jika aku mengatakan itu dapat diandalkan, itu benar-benar dapat diandalkan. Kapan aku pernah berbohong padamu? Wajah tua Seber memerah, tetapi dia masih berbicara dengan tegas. Young Man, buka. Tepat saat dia berbicara, Seber menunjuk ke arah formasi dan melihat jalan yang aman, yang langsung terbuka. Melihat Yu Cheng yang masih linglung, Seber membentak, cepat masuk. Suara mendesing. Yu Cheng langsung menyerbu masuk dengan cepat, sementara Seber kembali mengulurkan cakarnya. Dalam sekejap mata, Yu Cheng tiba di depan Wei Hong dan Xiang Heitian, dan lorong lain muncul kembali. Ketiganya sama sekali tidak ragu-ragu. Ketika mereka mencapai ujung lorong, mereka tiba di dasar penjara bawah tanah Sekte Liu Feng. Sekarang kau bisa menyelamatkan orang dengan aman. Selanjutnya, saatnya pamanmu menunjukkan kekuatannya. Sosok ilusi Seber muncul di dinding di dasar penjara bawah tanah. Ia menatap Wei Hong dan dua orang lainnya, dan berbicara dengan nada sombong yang sama. Dasar guk-guk mati, tunggu saja. Saat aku keluar, aku akan merebusmu dan memakanmu. Jejak kemarahan muncul di wajah Xiang Heitian. Ia seperti disambar petir dan terbakar api. Ia tampak sangat menyedihkan. Dibandingkan dengan wajahnya, tubuhnya juga hitam pekat. Ia berharap bisa membasmi Seber. Suara mendesing. Setelah Xiang Heitian selesai berbicara, sambaran petir lain muncul langsung dari tanah dan menyambar Xiang Heitian. Bodoh amat John denganmu, umpatnya kesakitan pada Heitian. Wah, kalau kau tidak bertingkah baik lagi, aku akan mencincangmu terlebih dahulu. Sosok Seber yang samar-samar menghilang. Guk-guk mati ini. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa tentang guk-guk mati ini. Selamatkan dia dulu, baru selesaikan masalah dengannya saat kita keluar. Xiang Heitian menarik napas dalam-dalam. Ia dulu berpikir bahwa ia sudah cukup dibenci, tetapi ketika dibandingkan dengan guk-guk mati ini, ia mendapati bahwa orang ini tidak lebih dari kurcaci dibandingkan dengan guk-guk besar. Siapa? Tak seorang pun dari mereka bertiga menahan aura mereka, dan ketika para ibel dan prajurit kultus api suci yang menjaga ruang bawah tanah melihat mereka bertiga, mereka berteriak dengan suara dingin. Desir, Xiang Heitian tidak punya alasan untuk mengatakan apapun kepada orang-orang seperti itu. Dia mencengkeram dengan tangan kanannya dengan ganas, dan kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu memancarkan sedikit niat membasmi, menghancurkan mereka hidup-hidup.
Ketika Xiang Heitian melihat situasi di ruang bawah tanah, ekspresinya sedikit berubah. Ruang bawah tanah di bawah terbagi menjadi 2 lantai. Ketiga orang itu sekarang berada di lantai bawah. Mereka melihat bahwa ruang bawah tanah di lantai bawah penuh dengan prajurit wanita. Selain itu, semua prajurit wanita diikat dengan rantai, telanjang, dan mata setiap prajurit menunjukkan ekspresi yang paling primitif. Mereka dikurung di sana selama beberapa saat sebelum mereka semua dipaksa menjadi budak. Ketika mereka melihat ketiga pria itu masuk, mereka tidak bereaksi sama sekali. Beberapa dari mereka bahkan menggoyangkan tubuh mereka seolah-olah ingin menyenangkan mereka. Namun, ekspresi Xiang Heitian sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, cepat pergi. Melihat Wei Hong dan Yu Cheng yang kebingungan, Heitian tidak punya waktu untuk menjelaskan dan berteriak pada saat yang sama, guk-guk mati, cepat keluarkan kami. Di atas, formasi pembasmi 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah dibuka sepenuhnya oleh Seber, dan para pemimpin juga ditundukkan oleh Seber. Namun, ketika mereka mendengar suara Xiang Heitian yang sedikit meraung, mereka tertegun sejenak, tetapi masih melambaikan cakar mereka dengan ringan untuk menangkap ketiga orang itu. Sial, apa maksudmu, bukankah kau akan menyelamatkan orang? Kenapa kau berteriak-teriak seperti itu? Seber menatap Xiang Heitian dengan ekspresi sedikit bingung dan berkata dengan nada menghina. Di lantai pertama penjara bawah tanah, semua prajurit wanita telah kehilangan akal sehat mereka dan berubah menjadi budak. Level terendah dari mereka yang dapat mencapai level kultivasi setinggi itu setidaknya adalah level Martial King. Bagaimana kita bisa bermain seperti ini? Xiang Heitian berkata dengan muram, lagi pula, aku curiga bahwa boneka dengan level Martial King yang dilawan Wei Hong mungkin telah disempurnakan oleh orang ini. Sial, itu tidak mungkin. Jika benar-benar ada orang sekuat itu, benua Wuki milikmu pasti sudah dihancurkan oleh para Ibel sejak lama. Apakah mungkin untuk menekan para Ibel sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala mereka? Saibo tersenyum, seolah-olah dia ingin mengejek kepengecutan Xiang Heitian. Namun, pada saat ini, niat pedang yang membumbung tinggi ke langit langsung menembus formasi Seber. Pada saat ini, cahaya pedang lainnya benar-benar menghancurkan formasi pembasmian tak tertandingi yang telah disiapkan Seber dengan hati-hati. Apa? Batu roh di tangan Seber hancur berkeping-keping. Wajahnya menjadi pucat. Niat pedang yang kuat dan niat membasmi yang terpancar darinya membuat semua orang berubah warna. Orang pembawa sial, pasti ada Martial King di sana, dan levelnya tidak mungkin rendah. Orang pembawa sial, lari, lari. Saibo menggonggong dengan keras, dan dia tidak perlu berbicara. Wei Hong, Xiang Heitian dan yang lainnya juga mengerti apa yang sedang terjadi. Kelompok yang terdiri dari 7 orang ditambah seekor guk-guk ingin melarikan diri dengan gila-gilaan, tetapi mereka tiba-tiba menemukan bahwa tempat mereka terkunci. Orang pembawa sial, ini jelas merupakan tingkat kultivasi Martial King tingkat ketiga atau lebih tinggi. Orang pembawa sial, bola hitam kecil, bukankah kau bilang kau tidak memiliki tingkat kultivasi Martial King? Seber merasa bahwa ruang di mana dia berada terkunci sepenuhnya. Pada saat ini, dia mengutuk keras dan menanyai Heitian dengan marah. Diamlah, Seber, dan pikirkan apa yang harus dilakukan. Wajah Wei Hong berubah sangat dingin setelah mendengar kata-kata Seber, dan dia berkata dengan dingin. Dia sekarang merasa bahwa ruang kecil tempat dia berada langsung ditutup oleh seseorang. Wus, wus, wus. Pada saat ini, beberapa tokoh mengejar keluar dari sekte Liu Feng. Ketika Yang Mulia melihat ekspresi Wei Hong dan yang lainnya, jejak keterkejutan melintas di matanya. Dia bertanya dengan sedikit keraguan, bukankah kalian murid sekte Tianyi? Omong kosong, bagaimana mungkin aku menjadi anggota sekte Tianyi? Setelah panik sebentar, wajah Xiang Heitian kembali normal. Dia menatap orang yang terhormat di depannya dan berteriak dingin. Kalian benar-benar pemberani. Hanya sedikit dari kalian yang berani mengganggu klan Ibel kami. Mata Yang Mulia menunjukkan jejak niat membasmi. Dia menatap dingin ke arah Wei Hong dan yang lainnya dan berteriak dengan suara yang dalam. Orang-orang lain, terutama lelaki tua berjanggut ungu, juga memiliki ekspresi yang tidak bersahabat. Jika mereka tidak bersiap sebelumnya dan mengundang orang itu untuk datang dan menjaga, mereka mungkin benar-benar tertipu. Terutama ketika mereka melihat para junior di depan mereka dipenuhi dengan niat membasmi. Apa yang kalian bicarakan? Dasar orang menyebalkan, dan lelaki tua berjanggut ungu itu, apakah kalian masih dari benua Wuki? Kalian sebenarnya bersekongkol dengan para Ibel, dasar orang menyebalkan tua. Apakah kalian masih punya rasa malu? Xiang Heitian tersenyum dingin dan berkata dengan tatapan acuh tak acuh.
Titik titik titik. Haha, bagus. Bagus. Benua Wuki memang tempat para jenius muda dilahirkan. Apakah semua generasi muda begitu sombong dan mendominasi? Katakan padaku, siapa yang memerintahkanmu melakukan ini? Katakan padaku, dan aku akan memberimu kematian cepat. Pria tua berjanggut ungu itu adalah tetua agung dari Sekte Api Suci. Siapa yang berani menghinanya seperti ini? Niat membasmi di tubuhnya tidak dapat dihentikan, dan dia ingin membasmi Wei Hong sepenuhnya. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Haha, aku tidak menyukaimu dan ingin membasmi kalian semua. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu memiliki orang dengan tingkat kultivasi Martial King yang bersembunyi di kegelapan. Kalau tidak, apakah kamu pikir kamu masih bisa bertahan? Siang Heitian tertawa dan berteriak. Karena kau tidak mau memberitahuku, maka aku akan mengambil jiwamu dan aku akan tahu. Sedikit rasa dingin terpancar di mata orang yang terhormat itu. Kemudian, dia membungkuk hormat ke arah lain. Tolong bantu keluarkan jiwa ketujuh orang ini, Tuan. Terima kasih atas bantuan Anda. Saat Yang Mulia menyelesaikan kata-katanya, sebuah tangan besar muncul di kehampaan dan memegang Siang Heitian dan yang lainnya di tangannya. Pada saat yang sama, jejak kekuatan hisap terpancar dari telapak tangannya, mencoba memisahkan tubuh dan jiwa mereka secara langsung. Ledakan. Pada saat ini, sebuah ledakan besar pecah, dan ruang tempat Wei Hong di penjara langsung hancur, dan Siang Heitian berteriak maju. Setelah selesai berbicara, Siang Heitian, Wei Hong dan yang lainnya segera berlari ke kejauhan, sementara Wei Hong melihat sosok samar seorang lelaki tua di belakang mereka. Pada saat kritis, Siang Heitian langsung memanggil lelaki tua itu keluar dan menghentikan serangan pada saat yang sama. Itu adalah tiruan kakekku. Jelas, tiruan itu tidak bisa mengalahkan orang menyebalkan itu. Tapi itu cukup untuk menunda kami sampai kami bisa melarikan diri. Katanya cepat sambil berlari ke arah Heitian. Ledakan, ledakan, ledakan. Mendengar suara ruang hancur di belakangnya, Wei Hong menoleh ke belakang dan melihat gunung-gunung dan sungai-sungai hampir hancur oleh telapak tangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Diam-diam, ini adalah kekuatan raja. Butuh waktu setengah hari penuh untuk evakuasi. Semua orang kelelahan, dan Siang Heitian menunjukkan sedikit depresi di wajahnya. Orang pembawa sial, aku ingin membasmi seseorang, tetapi aku dikejar seperti guk-guk liar. Jika bukan karena klon kakekku, aku khawatir kita semua akan mati. Ya, ini benar-benar menyebalkan. Yu Cheng menyentuh kepalanya yang botak dan berkata dengan sedikit marah. Woof, woof, tampaknya invasi para ibel kali ini benar-benar serius. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk langsung memobilisasi prajurit tingkat raja. Teriak Cyber sambil menggonggong. Orang pembawa sial, tidak, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau tidak, orang tua itu akan memukuliku sampai mati saat aku kembali. Siang Heitian tiba-tiba berdiri dan berkata dengan ekspresi agak garang. Apa yang harus kulakukan? Yu Cheng berkata tanpa berkata apa-apa. Dia tidak bisa kembali lagi dan menyumbangkan klon kakeknya. Dengan begitu, tidak akan semudah dipukuli sampai mati. Bukankah mereka menyergap Sekte Tianyi? Selain itu, kita juga akan pergi ke Sekte Tianyi. Wei Hong, mari kita pergi dan membantu Sekte Tianyi terlebih dahulu. Jika kita membantu sekte-sekte yang jujur ini dan kemudian menimbulkan masalah bagi mereka, mereka akan selalu berhati-hati. Mata Siang Heitian bergerak sedikit dan dia berkata dengan suara dingin. Wah, pada saat ini, manik-manik di dada Siang Heitian hancur, dan Siang Heitian tiba-tiba jatuh berlutut di tanah, melolong dan mengumpat kakek, kakek, Melihat Siang Heitian menangis dengan sangat sedih, Wei Hong menunjukkan ekspresi bingung, dan Sai Bo berkata dengan nada terdiam, bola hitam kecil hanyalah tiruan dari kakekmu. Sepertinya kakekmu sudah meninggal. Pamanmu. Siang Heitian tiba-tiba berdiri dan memukul Seber hingga terjatuh dengan satu pukulan. Seber tentu saja tidak mau kalah, dan menggigit Siang Heitian dengan gigitan besar. Akhirnya, setelah bersusah payah, mereka berhasil memisahkan pria dan guk-guk itu. Wei Hong akhirnya mengerti mengapa Siang Heitian menangis begitu sedih. Ternyata Siang Heitian, Yu Cheng, dan 4 orang lainnya, kakek mereka secara langsung memberi mereka klon penyelamat hidup. Namun, setelah klon itu digunakan, peringkat mereka di generasi muda juga akan terpengaruh. Jika ini sekunder, maka yang terpenting adalah Siang Heitian akan dipukuli ketika dia kembali, dan itu bukan pemukulan ringan. Pukul saja aku, itu lebih baik daripada mati. Siang Heitian menggertakkan giginya dan berkata, lalu dia memimpin Wei Hong dan yang lainnya untuk melarikan diri.
Xiang Heitian telah mengetahui dari prajurit yang sudah mati itu bahwa tempat di mana para ibel dan Sekte Api Suci bersiap untuk menyergap berada ribuan mil jauhnya dari Sekte Liu Feng. Menurut praktik mereka, jika mereka terlalu dekat dengan Sekte Liu Feng, mereka pasti akan waspada. Selain itu, ribuan mil jauhnya adalah tempat gerbang 7 bintang, dan para ibel ini sebenarnya berencana untuk mengganggu gerbang 7 bintang juga. Setan-setan itu sungguh sombong dan angkuh. Wei Hong mendesah pelan. Woof, apa ini jenius mana dari klan ibel yang tumbuh dewasa akan menjadi orang biasa-biasa saja? Aku ingat pernah ada seorang jenius dari klan ibel yang menghancurkan seluruh sekte di suatu wilayah sendirian. Itu sangat tragis saat itu. Cyber tampaknya tenggelam dalam ingatannya lagi. Dia menatap Wei Hong di depannya dan berkata dengan jijik. Beberapa dari mereka pergi secepat yang mereka katakan, menemukan kuda-kuda tersembunyi, dan dengan cepat berlari menuju ke arah gerbang bintang 7. Sepanjang jalan, ibel-ibel muncul dari waktu ke waktu, dan pertempuran dapat terlihat di mana-mana. Namun, baik Xiang Heitian maupun Wei Hong dapat merasakan bahwa setiap sekte berjuang sendiri-sendiri, dan mereka semua mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Dengan cara ini, akan aneh jika ibel-ibel itu dapat dihancurkan. Pada hari ketiga, mereka tiba di kota yang belum pernah ditinggali oleh para ibel. Setelah tiba di restoran, ketika mereka mendengar berita dari restoran, mereka saling memandang dan diam-diam merasa beruntung. Sudahkah kau mendengar semua jenius muda yang keluar dari harta karun Xuanwu diburu oleh para ibel dalam perjalanan pulang? Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengarnya? Tentu saja, tidak ada yang bisa menghentikan Zhan Tianlei dan Jiang Yufeng, tetapi Hua Long cukup kuat, dan dia benar-benar menyerbu keluar dan membasmi. Ya, konon, kecuali Hua Long dan yang lainnya, para jenius muda lainnya yang kembali semuanya terluka. Setan terkutuk, mereka ingin memusnahkan generasi muda benua Wuki kita. Sama sekali tidak. Bagaimanapun, generasi muda benua Wuki hanya memperoleh 30% atau 40% harta karun Xuanwu. Di restoran, para prajurit berdiskusi di mana-mana. Tidak peduli konflik apa yang mereka hadapi, mereka secara mengejutkan sepakat tentang masalah klan ibel. Pada saat ini, seorang pria biasa berusia 40-an atau 50-an di restoran itu terkekeh dan berkata, Anda baru saja mendengar tentang kejadian ini, tetapi apakah Anda pernah mendengar tentang situasi di harta karun Xuanwu? Apa yang ada di dalam harta karun Xuanwu? Tentu saja ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun seorang prajurit belum pernah ke harta karun Xuanwu, ia hanya pernah mendengarnya dan secara alami menganggapnya demikian. Hehe, kamu salah. Ada dua bagian warisan dalam harta karun Xuanwu. Satu adalah warisan Xuanwu, dan yang lainnya adalah warisan Raja Ibel. Konon tidak ada seorang pun yang memperoleh warisan Xuanwu, tetapi tahukah kamu siapa yang memperoleh warisan Raja Ibel? Pria besar biasa itu, yang jelas-jelas siap membangkitkan selera semua orang, minum segelas anggur dan berbicara. Orang pembawa sial, kakak, cepat beritahu aku, siapa yang mendapat warisan Raja Ibel? Mungkinkah Hua Long atau salah satu dari banyak jenius Xiao Wuxue, seseorang dari Sekte Gaun Merah atau orang lain? Seseorang tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bertanya dengan cepat. Haha, tidak, Wei Hong yang mendapatkannya. Lagi pula, orang ini benar-benar kejam. Di Istana Raja Ibel, dia benar-benar menekan Duan Tianchen dari Sekte Tianyi. Lagi pula, konon ada orang dari benua lain yang ingin memburu benua Wuki kita, tetapi mereka semua terbasmi. Pria besar biasa itu memandang semua orang dan melihat bahwa minat mereka muncul. Senyum muncul di sudut mulutnya dan dia berkata dengan sedikit emosi. Wei Hong, dia sekarang sedang berperang dengan Sekte Tianyi. Selain itu, dia diusir oleh Sekte Yangshen dan menyinggung Sekte Qixing. Kali ini, saya khawatir dia tidak bisa tinggal di domain Xuankong lagi. Prajurit lain di kerumunan itu mendesah pelan. Haha, bukan hanya domain Xuankong. Setelah dia keluar, dia benar-benar memburu banyak jenius muda dari domain lain. Dalam kasus ini, bagaimana mungkin para wanita dari domain lain membiarkannya pergi? Kudengar banyak jenius muda yang melarikan diri telah memutuskan untuk mengeluarkan perintah pembasmian untuk membasmi Wei Hong. Pria besar biasa itu berkata sambil tertawa. Di restoran, topik tentang setan berhasil dialihkan ke Wei Hong. Ketika Xiang Heitian dan yang lainnya mendengar berita itu, mereka mengacungkan jempol kepada Wei Hong. Namun, Wei Hong kini mengalihkan pandangannya ke pria besar biasa. Sementara semua orang berdiskusi dengan sengit, lelaki besar biasa itu menunjukkan sedikit kebanggaan di sudut mulutnya, dan diam-diam bersiap untuk pergi, tetapi Wei Hong memberi isyarat kecil kepada Xiang Heitian dan mengikutinya dari dekat. Bersambung. Dia tidak membiarkan Yu Cheng dan yang lainnya mengikutinya,
Namun hanya Wei Hong dan Xiang Heitian yang diam-diam menahan nafas dan mengikuti pria besar yang tampak biasa saja dan yang akan terlempar ke tengah kerumunan dan tidak akan ada seorang pun yang memperhatikannya. Berbalik ke kiri dan kanan, ketika lelaki besar biasa itu melihat tidak ada seorang pun yang mengikutinya, dia tiba-tiba menarik dengan ringan dan benar-benar merobek topeng kulit manusia. Ketika Wei Hong melihat wajah lelaki besar itu memperlihatkan wajah yang agak halus, dia sedikit terkejut. Kenapa harus dia? Wei Hong tidak pernah menyangka bahwa gadis yang sedikit lembut dan manis di depannya adalah Liu An. Pada saat ini, Xiang Heitian menatap Wei Hong dengan kagum. Wah, aku mengagumimu. Apakah kamu melihat sejak awal bahwa gadis di depanmu itu cantik? Tidak perlu dikatakan lagi, kamu harus menculiknya. Jika kamu tidak menyukainya, serahkan saja padaku. Ada banyak orang di desa kita yang berharap menjadi menantu dari sekte-sekte besar. Jangan main-main lagi, ayo kita pergi, saudara Xiang. Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan dan bersiap mundur dengan tenang. Namun, pada saat ini, seorang pendekar pendek tiba-tiba keluar dari jalan yang tampaknya sepi. Dia sangat jelek, menatap Liu An dengan dingin, dan berkata, bagaimana apakah sudah tersebar? Sudah menyebar. Aku tidak mengerti. Wei Hong tampaknya tidak menaruh dendam padamu. Mengapa kau ingin berkomplot melawannya? Liu An menatap prajurit pendek di depannya dengan sedikit jijik dan berkata dengan bingung. Jika aku tidak sedang menyendiri, warisan Xuan Wu dan warisan Raja Ibel akan menjadi milikku, Pang Bo. Wei Hong tidak akan punya urusan dengan mereka. Karena dia telah mewariskan warisan Raja Ibel, hanya ada satu cara baginya untuk melakukannya, yaitu memberikannya kepadaku. Prajurit pendek yang menyebut dirinya Pang Bo itu berkata dengan dingin dengan ekspresi ganas di wajahnya yang jelek. Apa yang seharusnya dilakukan sudah dilakukan. Bisakah kamu menyelamatkan ayahku? Sekarang Liu An menatap Pang Bo dan berkata dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, aku sudah bilang aku akan menyelamatkan ayahmu, dan aku akan melakukannya. Lagi pula, kau akan segera menjadi istriku. Pang Bo berkata dengan rakus dengan sedikit kejahatan di matanya. Pang Bo, jangan bertindak terlalu jauh. Aku hanya berjanji untuk membantumu menyebarkan berita itu. Kapan aku setuju untuk menikahimu? Liu An mendengar kata-kata Pang Bo, dan kilatan kemarahan melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin. Apakah kau masih berpikir bahwa kau adalah putri sekte? Ayahmu telah cacat karena ketidakmampuannya dalam berlatih seni bela diri. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau seorang jenius hanya karena orang lain memujimu? Bahkan jika kau seorang jenius, dibandingkan denganku, Pang Bo, kau masih orang yang biasa-biasa saja. Jika kau tidak setuju, aku yakin kepala sekte akan membuatmu setuju. Dan jangan lupa bahwa di seluruh sekte bintang 7, akulah satu-satunya yang dapat menyelamatkan ayahmu. Pang Bo menatap Liu An dengan dingin, berbicara dengan nada mengancam. Jika awalnya dia merasa khawatir tentang Liu An, sekarang dia sama sekali tidak khawatir. Melihat Liu An yang menyedihkan, ada sedikit rasa penaklukan dalam ekspresinya. Dia menunduk menatapnya, seolah-olah dia memegang Liu An di tangannya. Saudara Xiang, sekarang saya mengerti apa yang Anda maksud. Ternyata tidak ada satupun murid sekte yang merupakan orang baik. Tepat ketika Liu An merasa tidak berdaya dan sengsara, dan bahkan tidak punya pilihan selain setuju, sebuah suara yang agak ceria terdengar. Siapa? Raut wajah Pang Bo sedikit berubah. Ketika melihat orang itu datang, dia melihat bahwa orang itu hanyalah seorang pendekar tingkat 8, dan sedikit rasa jijik terpancar di mulutnya. Siapa kamu? Kamu adalah pendekar tingkat 8, dan kamu berani keluar dan mencari kematian. Haha, bukankah kau mencariku? Kenapa kau tidak mengenaliku saat aku berdiri di hadapanmu? Bukankah kau menginginkan warisan Raja Ibel? Panggil aku kakek dan aku akan memberikannya padamu. Wei Hong menatap Pang Bo di depannya, tertawa, dan berkata dengan nada menggoda. Orang pembawa sial, aku bahkan tidak mau punya anak jelek seperti cucuku, meskipun dia bebas. Dia mengumpat Heitian dan berjalan keluar dengan santai. Pang Bo menyadari bahwa dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi Xiang Heitian. Tatapan serius melintas di matanya. Dia menjadi waspada dan menatap Wei Hong dengan dingin. Siapa kamu? Wei Hong. Ketika Pang Bo mendengar bahwa pria di depannya benar-benar seperti dugaannya, raut wajahnya sedikit berubah. Dia yakin bahwa pria di depannya bukanlah orang bodoh dan tidak akan muncul tanpa rasa percaya diri yang cukup. Memikirkan hal ini, Pang Bo mencibir. Kau benar-benar tidak mengambil jalan menuju surga, tetapi kau datang ke neraka. Pergilah ke neraka. Dengan raungan panjang, tangan Pang Bo terlihat menari-nari, dan cahaya pedang yang tak berujung menyerang Wei Hong dan Xiang Heitian, tetapi dia menghilang di tempat.
Ledakan. Setelah menonton sejenak, Pang Bo terbanting jatuh dan memuntahkan darah. Xiang Heitian datang di depannya dengan senyum tipis dan berkata dengan nada meremehkan, aku sudah menduga ini darimu. Kau masih ingin melarikan diri, sungguh memalukan. Ekspresi Pang Bo sedikit garang saat ini, dengan sedikit kepanikan di matanya, tetapi dia kembali normal dalam sekejap. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa bertarung. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tombak menyala di tangan Pang Bo. Dia mendesak semangat bela dirinya, dan tombak itu mengeluarkan seberkas api panas, menunjuk ke arah Wei Hong dan Pang Bo dari jauh, dengan semangat juang yang tinggi di tubuhnya. Xiang Heitian tersenyum tipis dan berkata, benar, ini lebih menarik. Sambil berkata demikian, Xiang Heitian mengulurkan kedua tangannya untuk mencengkeram Pang Bo, sementara Wei Hong melangkah di depan Liu An. Pada saat ini, Liu An menatap Wei Hong, tetapi dia sama sekali tidak berniat menyerangnya. Bahkan jika dia menyerang, dia tidak dapat melukai Wei Hong sama sekali. Nona Liu, aku telah menyelamatkan hidupmu di Hongcheng, dan kita seharusnya sudah impas sekarang. Tapi mengapa kau berkomplot melawanku lagi? Wei Hong berkata sambil tersenyum masam, melihat penampilan Liu An yang menyedihkan. Meskipun Liu An dulunya pandai berbicara, sejak ayahnya mendapat masalah, perubahan besar dalam sifat manusia telah membuat Liu An terdiam, dan dia bahkan tidak berani berbicara banyak. Oleh karena itu, ketika dia mendengar ejekan Wei Hong, wajahnya tiba-tiba memerah. Aku dengar dari orang menyebalkan itu apa yang terjadi pada ayahmu. Wei Hong menatap Liu An, menggelengkan kepalanya sedikit, dan mengganti topik pembicaraan. Ketika ayahku berlatih bela diri dan mencapai kemajuan, ada yang tidak beres dan semua meridiannya hancur. Jika dia tidak berobat, aku takut. Liu An menatap Wei Hong, air matanya berlinang, dan menangis pelan. Melihat ekspresi Liu An, Wei Hong bisa menebak ide umumnya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengalihkan pandangannya ke Xiang Heitian dan Pang Bo. Meskipun Xiang Heitian telah sepenuhnya menang, Pang Bo masih berjuang untuk bertahan. Ini sudah menjadi wilayah Seven Stars Gate. Jika pertempuran berlanjut, Seven Stars Gate pasti akan menyadarinya selanjutnya. Karena alasan inilah Pang Bo memiliki cukup keyakinan untuk bertahan. Kalian sebaiknya cepat pergi, kalau tidak kalian tidak akan bisa pergi saat orang-orang dari sekte datang. Liu An tidak lagi membenci Wei Hong, dan bahkan merasa sedikit menyesal, jadi dia menasihati Wei Hong. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bukan orang yang membasmi tanpa pandang bulu. Dia tidak memiliki banyak kebencian terhadap Liu An. Ketika dia melihat Pang Bo yang sedang bertarung, seringai muncul di sudut mulut Wei Hong. Sosok itu bergerak seketika, dan dalam sekejap mata, dia langsung menyerang, dan beberapa manik guntur terbang keluar dari tangannya, sementara dia berteriak, saudara Xiang, mundur. Xiang Heitian telah merasakan kekuatan mutiara petir, jadi dia segera mundur tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Wei Hong mencibir ledakan. Ledakan. Serangan yang tak henti-hentinya itu langsung menghancurkan Pang Bo hingga berkeping-keping. Ledakan keras itu menyebabkan Pang Bo memuntahkan darah dan jatuh terduduk dengan wajah yang menyedihkan. Saat itu, tubuh Wei Hong bergerak secepat kilat dan dia tiba di hadapan Pang Bo dalam sekejap mata. Selamat tinggal. Begitu dia selesai berbicara, Wei Hong mengayunkan tangan kanannya dan memotong kepala Pang Bo. Ledakan. Tepat saat Wei Hong mengira ia telah membasmi Pang Bo, ia melihat seluruh tubuh Pang Bo tiba-tiba membengkak luar biasa, dan sosok dirinya yang lain berjalan di depannya. Meletus. Pang Bo sangat rapi dan tertib. Dengan teriakan yang dalam, klonnya yang lain meledak, memaksa Wei Hong untuk mundur secara langsung. Sosok Pang Bo juga menghilang di tempat, meninggalkan kalimat yang agak suram, aku ingat kali ini, nak. Lain kali aku melihatmu, aku akan membasmimu. Wajah Wei Hong juga sedikit muram. Sial, dia ceroboh dan membiarkan anak ini lolos. Pada saat ini, Xiang Heitian berkata dengan sedikit depresi, anak ini cukup tegas. Lain kali kita bertemu, kita akan membasminya saja. Raut wajah Wei Hong kembali normal, dan dia tidak takut Pang Bo akan kembali dan memberitahu gerbang 7 bintang bahwa meskipun Pang Bo telah melarikan diri kali ini, dia juga terluka parah. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya. Liu An, di mana kamu tinggal bersama ayahmu sekarang? Wei Hong tidak segera pergi, tetapi berbalik dan menatap Liu An dan bertanya dengan khawatir. Ayahku dikeluarkan dari Dewan Tetua karena luka serius yang dideritanya. Sekarang kami tinggal di kamar halaman luar di bawah gerbang 7 bintang. Liu An berkata dengan suara rendah dan ekspresi yang sangat muram. Ikutlah dengan kami dan kenakan topeng kulit manusiamu.
Kami akan pergi menemui ayahmu setelah urusan kami selesai. Wei Hong berpikir sejenak dan berkata kepada Liu An. Ini, wajah Liu An menunjukkan sedikit rasa malu. Bagaimanapun, Sekte Tujuh Bintang dan Wei Hong pada dasarnya berada dalam kondisi hidup dan mati. Hehe, gadis kecil, jika kau ingin ayahmu sembuh, kau harus bergantung pada Wei Hong. Jangan lupa juga bagaimana Sekte Tujuh Bintang memperlakukanmu. Mereka tidak akan pernah menyelamatkan ayahmu. Siapa tahu, mereka mungkin menggunakanmu sebagai alat untuk menikahkanmu dengan Pangbo atau seseorang dari sekte lain. Xiang Heitian tersenyum, sedikit sarkasme melintas di matanya, dan dia berkata dengan sedikit intimidasi. Apakah kau benar-benar bisa menyelamatkan ayahku? Mata Liu An bersinar terang dan dia menatap Wei Hong dengan penuh semangat. Baiklah, Wei Hong menatap mata Liu An dan menjawab dengan lugas dan tegas. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Liu An berkata tanpa ragu-ragu. Yu Cheng menatap Xiang Heitian dan Wei Hong dengan heran, terutama menatap Xiang Heitian dengan tatapan aneh, lalu berteriak dengan suara rendah, "Bos, kapan kamu benar-benar jatuh cinta pada pria?" Berbicara dengan suara pelan, Yu Cheng melihat lagi. Tidak ada ciri sama sekali di balik topeng kulit manusia Liu An. Jika dia dilemparkan ke tengah kerumunan, penampilannya akan seperti segenggam. Dia berkata lagi, "Bos, bahkan jika Anda menyukai pria, Anda harus menemukan pria yang berkarakter. Pria seperti ini terlalu murahan. Diam dan pergilah ke neraka." Xiang Heitian memiliki garis hitam di dahinya, menatap Yu Cheng dengan dingin, dan berkata. Setelah duduk, Xiang Heitian mengganti topik pembicaraan menurut tanggal, Sekte Liu Feng terjebak, dan mungkin butuh waktu 10 hari bagi Sekte Tianyi untuk mendapatkan berita. Sekarang beberapa hari telah berlalu, dan lokasi penyergapan tidak jauh dari kita. Mari kita beristirahat hari ini, dan besok kita akan berkeliling dari samping dan melihat-lihat. Tentu saja, semua orang tidak keberatan dengan kata-kata Xiang Heitian. Mereka meninggalkan restoran dan menemukan sebuah penginapan. Ketika Yu Cheng masih penasaran dengan latar belakang Liu An, dia diseret oleh Xiang Heitian. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kamu benar-benar yakin bisa menyembuhkan ayahku? Sesampainya di kamar Wei Hong, Liu An menatap Wei Hong dan berkata dengan sedikit serius. Bagaimanapun, ayahnya telah tersesat dan hampir semua meridian di tubuhnya rusak. Jika sekte itu bisa menyelamatkannya, bagaimana mungkin mereka menyerah begitu saja? Kau tahu, ayah Liu An adalah seorang martial king setengah langkah, jadi kau bisa bayangkan betapa pentingnya dia bagi Sekte Tujuh Bintang. Jangan khawatir, jika aku bilang aku bisa menyelamatkanmu, aku bisa. Aku tidak akan berbohong kepadamu tentang ini. Melihat ekspresi Liu An yang menyedihkan, Wei Hong menunjukkan ekspresi serius dan berkata dengan cepat. Terima kasih. Mendengar Wei Hong tidak bercanda, Liu An tiba-tiba menundukkan kepalanya, tidak dapat menahan air matanya. Ia menatap Wei Hong dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sejak ayahnya mengalami kecelakaan, Liu An berada di bawah tekanan yang sangat besar. Selain pukulan dari ayahnya, ia juga harus menghadapi tatapan mata dari teman-teman sekelasnya. Hal ini membuat Liu An yang selama ini selalu riang dan tidak punya rencana sama sekali, menjadi jauh lebih dewasa dalam sekejap. Setelah berbicara dengan Liu An sebentar, dia membiarkan Liu An kembali beristirahat. Karena dia telah berada di jalan selama beberapa hari terakhir, jarang baginya untuk memiliki waktu luang, jadi Wei Hong mandi air hangat dan benar-benar merilekskan seluruh tubuhnya. Setelah berganti pakaian bersih, Wei Hong duduk dan mengeluarkan pil dari kotak giok. Begitu dia mengeluarkannya, Seber melompat dan mencoba menggigit pil di kotak giok. Perhatikan aku, kita belum tahu apa efek pil ini. Beraninya kau meminumnya? Melihat ekspresi serakah Saibo, wajah Wei Hong juga memancarkan kemarahan, dan dia berkata dengan cepat. Woof, bagaimana mungkin pil yang ditinggalkan Raja Ibel bisa menjadi obat biasa? Mengapa aku tidak berani memakannya? Wah, totalnya ada 5 pil. Berikan saja aku 3. Mata Saibo sedikit berubah. Woof, woof. Kecuali kau memberitahuku nama pil ini, jangan pernah berpikir untuk meminumnya. Melihat ekspresi Seber, Wei Hong akan terlihat bodoh jika dia masih tidak mengerti, jadi dia mencubit pil itu dengan jarinya dan berkata dengan ringan. Aku tidak tahu, kata Seb keras sambil menggelengkan kepalanya seperti genderang ombak. Lupakan saja jika kamu tidak tahu. Simpan saja di sini untuk saat ini. Aku akan memberitahumu ketika aku tahu jenis obat apa itu. Melihat Seber, mata Wei Hong berkilat sinis, dan dia berkata dengan ringan. Baiklah, nak, kau cukup kejam. Kalau aku tidak salah, kelima pil ini adalah pil Hua Mortal yang ditinggalkan oleh Raja Ibel.
Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, Saibo mengumpat keras lalu berbicara. Hua Fandan. Mendengar nama itu, Wei Hong menunjukkan sedikit kebingungan, tetapi Saibo berkata dengan sedikit jijik pil Hua Mortal adalah pil yang membantu untuk menerobos. Nama itu berasal dari makna mengubah manusia biasa menjadi abadi. Mereka yang berada di bawah level raja semuanya adalah manusia biasa. Itulah sebabnya pil ini dapat sangat membantu ketika Anda ingin menerobos ke level raja. Saibo berkata sambil menggigit Wei Hong dengan ganas. Raja Ibel adalah Ibel yang kuat. Pil ini tidak berguna bagi kalian manusia, tetapi sangat berguna bagiku. Berikan aku kelima pil itu. Dengan kelima pil ini, aku bisa menembus ke tingkat Raja Bela Diri. Seber menggigit Wei Hong dengan erat, mencoba mengambil pil itu kembali dengan gigi dan cakarnya, tetapi Wei Hong menghindarinya dengan mudah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil dan berkata, hanya ada satu ini. Ambil atau tidak. Setelah mengatakan itu, Wei Hong langsung melemparkan pil Hua Fan itu keluar, dan sosok Seber tampak luar biasa anggun dan elegan, dan dia langsung menggigit pil itu dengan mulutnya, lalu menyembunyikannya tanpa tahu bagaimana caranya. Wah, kamu punya 5, beri aku 2 lagi, cepatlah. Keserakahan di mata Seber tidak berkurang sedikit pun, dan dia berteriak. Jangan tidak tahu terima kasih. Aku hanya minum 1 pil. Aku masih bisa menggunakan pil lainnya. Melihat ekspresi Seber yang terus-menerus, Wei Hong menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan hanya bisa berkata dengan nada mengancam. Orang pembawa sial, jangan pernah berpikir pamanmu akan membantumu lagi. Saibo membentak dengan marah. Rupanya, pil Hua Fan terlalu menarik bagi Saibo. Pada saat ini, Wei Hong menarik napas dalam-dalam, dan mulai mengingat rumus teknik generasi Raja Ibel dalam benaknya. Teknik generasi Raja Ibel adalah teknik yang sangat kuat yang diciptakan oleh Raja Ibel sendiri. Jika dipraktikkan dengan sempurna, selama kepalanya tidak hancur, ia dapat mengandalkan teknik generasi Raja Ibel untuk memadatkan tubuhnya lagi, dan ketika bertarung dengan orang lain, beberapa luka dalam dapat pulih dalam sekejap mata. Ini hampir seperti buku rahasia surgawi. Wei Hong menyaring teknik generasi Raja Ibel dalam benaknya, dan ekspresinya menunjukkan sedikit kegembiraan. Meskipun penggunaan teknik rahasia seperti itu menghabiskan banyak energi bela diri dan memiliki persyaratan yang sangat tinggi bagi tubuh, Wei Hong sama sekali tidak takut dengan kedua hal ini. Wei Hong mengeluarkan batu roh yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, ia menyerap kekuatan spiritual dan dengan cepat mempraktikkan teknik generasi Raja Ibel. Saat Wei Hong berlatih, ia dapat melihat serangkaian suara gemuruh yang keluar dari tubuhnya. Wei Hong tahu bahwa ini adalah suara perluasan meridiannya. Wei Hong benar-benar memahami rumus rumit yang tak terhitung jumlahnya, dan malam pun berlalu seperti ini. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba mendorong tinjunya ke depan, tetapi dia mendengar suara binatang buas kuno yang meraung di tubuhnya, dan Wei Hong tersenyum. 1 malam masih terlalu singkat. Beri aku waktu setengah bulan lagi dan aku seharusnya bisa menguasainya sepenuhnya. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, saat ini, tidak ada waktu tersisa dan dia hanya bisa berlatih sambil berjalan di jalan. Ketika mereka mendorong pintu hingga terbuka, Xiang Heitian dan yang lainnya juga keluar. Wei Hong terkejut melihat lingkaran hitam di bawah mata mereka, sementara Xiang Heitian tampak sedikit tertekan. Raja Ibel memang merupakan kekuatan yang tak tertandingi. Aku telah berlatih keras sepanjang malam, tetapi aku belum menguasainya sedikit pun. Bahkan Xiang Heitian pun seperti ini, belum lagi orang lain. Wei Hong ingin memberitahu mereka bahwa menurutku itu tidak sulit, tetapi setelah memikirkannya, dia pikir jika dia mengatakan itu, mereka mungkin akan semakin tertekan. Oleh karena itu, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, baiklah, ayo pergi sekarang. Baiklah, ayo kita pergi ke Phoenix Ridge. Xiang Heitian berbicara dengan suara berat, dengan niat membasmi yang kuat terpancar di matanya. Phoenix Ridge hanya berjarak beberapa ratus mil dari kota ini. Beberapa orang menginjak cahaya pelangi dan tiba di sana dalam waktu singkat. Begitu mereka tiba di Phoenix Ridge, mereka menahan semua aura mereka karena, menurut apa yang dikatakan prajurit itu, para Ibel dan Sekte Api Suci sedang bersiap untuk menyergap Sekte Tianyi di sini. Menurut legenda, punggungan ini terbentuk ketika seekor burung Phoenix raksasa ditebas saat perang antara para Ibel, monster, dan manusia. Burung Phoenix itu mendarat di tanah dan berubah menjadi gunung yang sangat besar, sehingga disebut punggungan Phoenix. Rupanya, beberapa orang tidak punya waktu untuk peduli dengan rumor tersebut, dan mereka diam-diam bersembunyi di depan Heitian, melihat gundukan tanah di kedua sisi dan jalan yang berliku dan terjal di tengah. Jelas, itu adalah tempat yang bagus untuk penyergapan.
Perhatikan baik-baik dan lihat di mana setan-setan orang menyebalkan itu berada, bisik Xiang Heitian. Wei Hong sedikit mengernyit. Dengan kekuatan Sekte Tianyi, mereka mungkin tidak akan berkendara di jalan. Mereka mungkin akan menunggangi monster langsung ke Sekte Liu Feng. Namun, ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan Wei Hong. Setelah sekilas pandang, Wei Hong dan yang lainnya menemukan bahwa ribuan ibel bersembunyi di bawah Phoenix Ridge, dan ribuan lainnya bersembunyi di kehampaan. Adapun beberapa yang memimpin, yang terkuat memiliki tingkat kultivasi Martial King. Jika bukan karena hidung tajam Cyber, dia mungkin tidak akan menemukannya sama sekali. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Hong, Xiang Heitian juga merasa ngeri dengan begitu banyak orang. Saya khawatir tidak peduli siapa yang dikirim Sekte Tianyi kali ini, mereka akan musnah. Mereka tidak peduli berapa banyak orang dari Sekte Tianyi yang tewas. Yang ingin mereka basmi hanyalah para ibel. Jadi, mereka memutuskan bahwa setelah para ibel ini mulai bertarung dengan Sekte Tianyi, mereka akan memanfaatkan kekacauan itu untuk membasmi para ibel. Setelah rencana itu selesai, semua orang menunggu dengan tenang. Setelah beberapa jam, tepat ketika semua orang mulai tidak sabar, mereka mendengar suara ledakan keras dan suara ledakan terdengar di langit. Segera setelah itu, semua orang melihat ratusan tokoh dari Sekte Tianyi turun. Pertarungan akhirnya dimulai, dan hampir 10.000 ibel surgawi semuanya muncul saat ini. Kengerian yang ditimbulkannya dapat dibayangkan, ibel muda di depan puluhan ibel surgawi, memegang garpu baja emas, melesat ke arah orang-orang Sekte Tianyi. Kita tunggu saja sedikit lebih lama. Ketika Sekte Tianyi hampir musnah dan para ibel sudah lengah, kita akan menyerang bersama. Xiang Heitian melihat situasi di lapangan, sedikit rasa dingin melintas di matanya, dan berbicara. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Wei Hong menyerbu bagai anak panah yang tajam. 621.